Mohon maaf Bu, sambil baraja loh. Iya, boleh sama-sama baraja kita, Pak. Kok ada kan luar gambar apa? Dicoba start videonya, Pak. Itu mungkin ada gambarnya tanduk lama. Aduh, di bawah rupunya. Gambarnya banduk, ya. Oke Bu Yeni, sudah 20.05 dan kita sudah live di YouTube Bakaba Channel. Forum di forum diskusi dipersilakan ke Bu Yeni. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk peserta webinar Bakaba Forum Saboleh di malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai kita di webinar Forum Saboleh ini. Dan topik kita di malam hari ini alhamdulillah aku cukup sangat menarik kita bersama-sama tentang filosofi Silek Minangkabau, harago diri dan kepribadian. Ada di sana menarik benar topik itu di malam hari ini sebab Silek bagi anak Minangkabau itu merupakan jati diri yang maloke di dalam keseharian anak-anak muda terutama ya. Baik itu yang laki-lakinya dan indak tabu pula bagi kalangan perempuannya gitu ah. Jadi Silek selain sebagai penjago diri dari serangan-serangan musuh sebab seperti kita ketahui pemuda-pemuda Minangkabau itu identik dengan perantauannya gitu ya. Jadi sebagai penjago diri dan juga sebagai parit pagar di dalam nagari. Selain itu yang kita ketahui juga Silek itu sebagai hiburan juga baik itu tertuang di dalam tarian maupun di dalam kesenian-kesenian randai. Tapi dari keunikan Silek yang kita ketahui kok selain sebagai ilmu bela diri, kiranya banyak nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya. Salah satu di antara gerakannya. Dari gerakan langkah Silek yang kita ketahui 3 gerakan ke belakang, Ciek gerakan ke muka. Dari siko saja nanti lah ada nilai filosofi dan terkandung di dalamnya. Tapi tentu narasumber kita yang lebih berkompeten untuk penjelasan adalah ada sana. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Ada 3 di malam hari ini di dalam jadwal kita. Yang ketiga-tiga narasumber kita kok sama-sama merupakan penggiat Silek tradisi. Dan pertama kita sapa ada Bapak Rino Satria Mangkuto Alam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rino Satria. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, nah berikutnya ada Pak Jaru Gunung Marafi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam untuk sadonya Ibu. Iya, salam juga untuk tuh Silek kita penggiat Silek dan telah bergabung di malam hari ini. Dan berikutnya ada Pak Muhammad Andre Reberta Sultan Iskandar telah bergabung di dalam forum kita Bapak. Halo Bu. Waalaikumsalam. Iya, berarti ala cukup ganok ketiga narasumber kita di malam hari ini ya Pak ya. Jadi untuk mempersingkat waktu forum Bakaba Forum Kasaboleh kita di webinar malam ini itu merupakan kerjasama dari Sehati Law Office, bakaba.co, kemudian Portal Bangsa Institute dan juga Sumbar Time. Jadi bisa live di YouTube gitu Bakaba Channel dan juga di Sumbar Time Facebook gitu. Jadilah untuk di sana langsung saja mempersingkat waktu kita aja dulu kesempatan untuk pembicara kita yang pertama ke Pak Muhammad Andre Reberta Sultan Iskandar lah dulu kita aja waktu dan kesempatan untuk mengurai lebih lengkap tentang filosofi Silek Minangkabau, harago diri dan kepribadian. Lebih kurang 50 menit waktu itu kita persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bergabung diundang sama panitia untuk sedikit sharing. Sebenarnya kalau disebut alam berkapabilitas, mungkin alam berkapabilitas sebenarnya untuk hadir sebagai narasumber. Cuma hanya keinginan untuk ingin berbagi saja bersama Kadarino yang kebetulan juga merupakan narasumber malam kok. Kalau bicara masalah filosofi Silek, artinya mungkin awak lebih mengaji ke histori Silek, ke histori Silek itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau bicara masalah histori Silek, kita harus jelaskan dulu. Berarti membahas masalah kapan Minangkabau itu mulai berdiri sebenarnya. Jadi karena Silek itu adonya setelah adonya bersamaan dengan Minangkabau itu sendiri ado sebenarnya. Nah itu yang maksudkan. Jadi Silek harus pecah dulu melalui secara historik, kemudian mungkin akan bisa temukan filosofinya setelah awak kupas bekobah histori Silek. Nah, itu mungkin dulu sedikit pengantar dari Ambo Bu. Silakan mungkin dari narasumber yang lain.
Halo Fitri, jaringan Fitri. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo Fitri. Halo, cek Fitri. Cek audio. Ya, waalaikumsalam. Oke, jelas Pak, silakan Pak. Jelas, cukup jelas ya Pak ya. Halo. Jelas, silakan. Jelas. Jelas audionya. Ya, sempat terputus karena gangguan jaringan nih Pak ya. Yalah untuk sanak saudaranya, untuk berikutnya kita bagi perlu kesempatan untuk narasumber kita yang berikut ada Pak Rino Satria Mangkuto Alam, Bribka Rino Satrio Mangkuto Alam. Beliau pun merupakan Tampuak Mudo Perhimpunan Silik Solok Selatan dan juga penggiat silik tradisi. Waktu dan kesempatan kita berikan kepada narasumber kita yang berikut. Silakan Pak Bribka Rino Satrio Mangkuto Alam. Ini jelas Bu? Ya, jelas, cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya. Tertumpang salam pujian penghormatan yang kami di sini sebenarnya agak terlalu berat rasanya ya, sebagai narasumber untuk acara ini. Pak Rino, bahasa Minang tulen awak, dah pakai bahasa Indonesia. Siap Pak Ben. Tadi ada peserta yang dari Sulawesi tadi minta request supaya bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu Pak. Iya betul Pak. Kan boleh. Oke deh. Campur aja lah. Sekali lah. Lah. Jadi Pak di Sambuang untuk seperti yang dari sana Ambo tadi Muhammad Andri Roberta, sebenarnya untuk menjadi narasumber dalam webinar dengan tema filosofi silik Minang mungkin terlalu barik untuk kami. Karena kami sendiri dalam kegiatan silik kok bisa dikecil itu silik. Kalau bisa sabi udah pandeka leh. Pak Andre. Cuman kami karena rasa kecintaan karena rasa memiliki orang Minang acara budaya untuk bisa hidup khusus silik. Namun kesempatan kok yang lebih utama dari kami gini kok kesempatan untuk silaturahmi kepada mungkin di sana guru-guru kami yang ada di webinar pada malam hari kok sekaligus untuk mungkin lebih tepatnya untuk sharing berbagi mungkin pengalaman ini yang namanya muda-muda sopok di lapangan selama kok sehubungan dengan gerakan untuk menghidupkan kembali budaya khusus untuk silik tradisi Minangkabau. Jadi sebelum dilanjut mungkin masih banyak, mungkin pada umumnya lah masih ada yang mungkin alun tahu. Di kesempatan pada malam hari kok kami minta memperkenalkan diri. Nama kita Rino Satria di DG Gala Mangkuto Alam. Kini tinggal di Selatan. Kebetulan tadi lah disinggung dari Abu Yeni tadi apa sabik-sabik lo pangke aku entah lo sampai gini. Kebetulan Bakar Rajo di Polres Solo Selatan. Kampung asli yang mau di Talang Mau, Paikumbuah, suku Pitopang. Mungkin itu saja untuk sementara dulu. Selanjutnya mau kembalian kepada Bu Yeni, moderator. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Rino Satria Mangkuto Alam, lebih kepada perkenalan sebenarnya Pak ya. Belum terlalu masuk kepada materi kita. Dan berikutnya kita bagi pula kesempatan untuk yang ketiga narasumber kita, Pak Jaro Gunung Merapi. Silakan Pak Jaro. Pak Jaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, udah ambo, nyanyi ambo, dosana yang ada di webinar malam ko. Kenalkan ambo juga nomor Merapi untuk antara kamu tinggal di Bukit Tinggi. Kalau untuk Sile sebenarnya mungkin lebih kepada ambo orang yang mencintai tradisi, ambo yang orang yang ingin tradisiku tetap bertahan, mungkin lebih ke situ. Kalau Sile yang kecil agak jauh daripada ambo kawan ada. Tapi nah ada. Kalau kecil orang tua kan mana mau deh. Kalau baban tiba di kapal nak bener gelengan. Jadi kira-kira barang yang dapat diambo coba ketengahkan, tentu kok sayui tolong di bilai dan bersama tuh. Kok kurang tolong ditukuk. Kira-kira untuk itu. Sementara mau balikin dulu ke Ibu Yeni. Jadi terima kasih Pak Jaro Gunung Merapi. Jadi dari tema kita di malam hari ini, filosofi Sile Minangkabau, Harago Diri dan Kepribadian, mungkin dari awal kita lah mulai pulau cako mencuki esketik ke sana ya, so ya. Memang Sile nak semata-mata untuk menunjukkan bahasanya kita pandai babela diri gitu untuk di Minangkabau. Tapi lebih daripada itu ada nilai-nilai yang cukup luhur di dalamnya. Serupa yang disampaikan Cako, bahasanya 3 langkah ke belakang, 4 langkah ke muka. Jadi di situ bisa diartikan secara filosofinya, bahasanya memang lebih banyak mengutamakan nilai-nilai kesabaran gitu ya, dibandingkan nilai-nilai perlawatan, apalagi untuk menunjukkan baga dan juga menunjukkan kepandaian kita ilmu bela diri. Dan ditambah pula kebanyakan dari kita ketahui tuh Sile kita di Minangkabau itu kebanyakan dia mengumbar-umbar kepandaiannya di dalam basile. Nah, ketahuan pula dari narasumber kita barusan ya. Narasumber kita kebanyakan memang banyak nan merendah dari apa yang kepandaian Sile yang olah dipahaminya gitu ya. Jadi mungkin kalau lah ada yang berpartisipasi di malam hari ini bisa langsung kita layani. Mungkin harus dipancing dulu dari partisipasi partisipan yang hadir. Jadi baru bisa diarahkan di masing-masing narasumber kita kemana harus kita bawa cerita filosofi Sile Minangkabau, Harago Diri dan Kepribadian kita di malam hari ini. Jadi bisa dengan raise hand ataupun langsung bertanya kita fasilitasi di malam hari ini, Bapak Ibu partisipan saudaranya, present bisa lewat Zoom group chat pun bisa kita fasilitasi. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan Pak Noprio Sandi. Iya Bu. Yo, silakan Pak. Ambo nak bertanya. Bertanya kemana kini kau narasumber kita? Kasado pendeka tu lah. Kasado pendeka kita. Apa yang akan ditanyakan ke Pak Noprio? Ada yang masih mengganjal di pikiran kami di Kuantan Singingi, Riau. Di situ kan ada pulau Sile namanya, Sile Pangian. Jadi yang nak mau tanya tu, di mana kaitnya antara Sile yang awak di Sumbar jo yang di Riau di Kuantan Singingi itu? Kamu pengen tahu itu? Itu saja Bu. Kok ada kaitannya begitu ya? Iya, ambo tengok mirip-mirip juga mau tengok. Dari gerakan Sileknya atau bahannya Pak? Ambo rasa sampai sama ya. Mungkin ada khasanah yang disimpan orang Sumbar, mungkin tidak tentang sejarahnya. Mbak ada bisa ada lo di situ, ada lo di Sumbar kan gitu. Oh gitu. Jadi itu sih Bu. Jadi terima kasih Pak Noprio Sandi, pertanyaan untuk kasado narasumber kita yang bisa berkaitan Beko. Jadi Iko agak ada keraguan, Pak ada Sile Minang seolah-olah ada kemiripan pula di Sile di Kuantan Singingi. Jadi apakah memang nilai koko secara filosofi ataupun secara kepribadiannya memang ada kemiripan atau memang ada hubungan? Itu yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan
kepada narasumber kita, Pak Muhammad Andre. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kebetulan Ambo pernah belajar Silek Pangian yang guru Ambo itu beradanya dari Kuantan Singingi, Pak. Atau? Dari Kuantan Singingi. Cuma kalau kita bicara sejarah di Minangkabau sebenarnya untuk memvalidkan bahwa sebuah sejarah itu benar adanya kan cukup rumit, karena pertama kita keterbatasan akses terhadap data yang validnya. Yang kedua mungkin lebih kepada historik dari Minangkabau itu sendiri berdasarkan dari mulut ke mulut. Nah, itu yang cukup sulit, dan sebenarnya kita bisa menyabian kenapa ada di situ. Mungkin bisa dilihat mungkin dari teritorialnya Minangkabau dulu, Pak. Teritorial Minangkabau dan kemampuan dan passion rantaunya orang Minangkabau dulu itu sampai kemana gitu, Pak. Nah, jadi dari versi ini, saya juga tidak mengatakan versi ini yang paling benar, cuma menurut versi guru saya itu adalah bahwa asal muasalnya itu yang ada di Kuantan itu adalah datang dari Pagaruyuang. Informasi yang saya terima dari beliau datang dari Pagaruyuang. Tapi ketika saya coba melihat permainan yang dari sumber yang Pangiannya, agak sedikit berbeda dengan yang saya pelajari dengan versi yang guru saya yang katanya belajar dari Kuantan ini. Jadi kalau kenapa bisa ada, mungkin kita bisa bahas sejarahnya bahwa keempat pengawal Maharaja Sriradja tersebut kan memang mengawal di berbagai macam perbatasan Sumatera Utara, perbatasan sampai ke Agam. Nah, dari empat pengawal tersebut kita sudah bisa bayangkan bahwa besarnya teritorial Minangkabau itu sendiri sudah cukup berbeda dengan yang ada saat ini gitu. Kalau itu menurut pandangan Anda, Pak. Oke, Bu. Sip. Jadi, terima kasih Pak Muhammad Adri Roberta. Jadi, memang kalau kita runut ke belakang tentang filosofi Minangkabau, memang indah serupa jo wilayah administrasi Sumatera Barat yang kita kenal kini DPM. Jadi, wilayah dari Minangkabau itu memang lebih luas dibandingkan daerah administrasi pemerintahan Sumatera Barat yang kita kenal saat kini. Jadi, itu bisa jadi salah satu faktor yang mempengaruhi di lain jo tentang masyarakat Minangkabau yang hobi merantau, bisa jadi nanti ilmu yang dibawanya itu nanti akan dipelajari juga di masyarakat sampai singgahan perantauan gitu ya. Mungkin Pak Rino Satria Mangkutu Alam bisa menambahkan dari pertanyaan Pak Novio Sandi tadi. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin seketik tambahan dari yang sampai di Andrea Roberta. Sekali lagi, ini penggiat Bu ya, bukan ahli sejarah. Enggak lo ahli silek gitu. Cuman kami juga adalah menjaga kami ketahui dalam kegiatan silek kami selama kok. Kebetulan awak di Selatan kok ada organisasi perhimpunan tua silek tersenar Minangkabau Selatan. Dan Ambo sendiri dipercaya di tua sebagai tampuk muda. Di tampuk muda kok dibawa ke bahasa awaknya, ke bahasa sehari-harinya kok ibaratnya sama juga ketua harian. Nah, itu. Jadi di Selatan kok ada banyak sekali silek Pangian yang berkembang, terutama di Sangir ke bawah Kecamatan Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, apalagi Sangir Batanghari. Itu sangat banyak silek Pangian, dan seluruhnya mengakui silek Pangian yang ada di Selatan khusus di Sangir di Koko itu bahulu ke Kuantan Singingi. Jadi memang dari cerita yang kami dapat nanti itu di pandika silek Pangian di Siko, memang silek Pangian yang dari Siko ko bahulunya ke Kuantan Singingi, contoh yang silek Pangian awak yang di Pandek apa di Siko namanya itu laman utamanya itu di laman Pandek Datuk Barapan Bansi namanya, Barapan Bansi di Kuantan Singingi. Dalam sejarah dapat dek beliau dan sampai ke kampung ketika itu bahasanya memang silek Pangian ko datangnya dari Peguruyuang melalui daerah Lintau. Jadi sesuai dengan tadi memang zaman dahulu mungkin teritorial Minangkabau tidak bisa sama dengan administrasi Sumbar ini. Zaman dulu mungkin Minangkabau itu mungkin yang para ahli-ahli sejarah mungkin lebih paham mana daerah Minangkabau pada zaman dahulu.
Dan merasa itu lah bisa kita simpulkan bahasamu, maksud Silek Minang kok ya menyebarnya sampai ke daerah rantau. Dan untuk silek Pangian itu sendiri, kini kok ada silek namanya silek Pangian jantan maupun silek Pangian batino yang berkembang di daerah Sumatera Barat kok. Tetap awalnya itu memang dari Kuantan Singingi, dan dari sejarah histori Dape itu memang Singingi kok datangnya dari daerah Bintau. Mungkin itu yang bisa jawabnya. Mungkin tambahan mungkin dari dan para peserta yang mungkin lebih paham. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lino Satria. Kita ke Jaro Gunung Merapi. Baik Bu. Jadi Pak Jaro mungkin bisa kita kaitkan juga antara tema kita kini jawab pertanyaan dari Pak Nufrisan cukup. Mungkin dari filosof Silek Minangkabau pun mungkin gerakannya akan ada kemiripan jo silik-silik dari daerah lain di wilayah Sumatera Barat. Tapi secara filosofi ya tentu akan berbeda gitu ya. Kalau Silek di Minangkabau itu secara filosofi itu berkaitan dengan harago diri dan kepribadian. Dan juga walaupun silek kok identik dengan anak-anak muda kita di Minangkabau gitu ya, tapi mungkin banyak juga yang tidak paham hubungan antara silek, silat, pencak, mungkin lasam mojo data pematang di sawah untuk membedakan gitu ya Pak ya. Jadi silakan Pak Jaro bisa dijolehan secara detail, secara lebih mendalam mungkin dikaitkan juga tema kita, juga pertanyaan bagai dari Pak Nofriya Sandu. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bu. Sebelum Bobo cerita, mohon maaf ambo kaki kita nama samo karena ambo mengaji tidak sampai katam kah. Baguru ndak motih limo sigo kliari, tentu banyak nang kurang deh ambo. Kok ada nang kurang tolong sama-sama kita malangkoi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi ambo raso dua pembicara lah menjawab dengan baik, dan mungkin kalaupun ambo ulang itu juga ambo baca. Ambo coba membalian ke tema harga diri dan kepribadian. Nah, kalau boleh hamba coba membahas kita bahwa silek Minang itu pada dasarnya itu punya ampe gerak dasar. Apapun sileknya sabannya tetap nyampe itu. Langkah, ilak, gilek, tangkok. Nah, jadi langkah jot tangkok kok sabananya sebuah bentuk penyerangan. Ilak jogelek itu bentuk pertahanan. Jadi muncullah ada gium mengatakan beraso laki-laki Minang nandak pandai melangkah agak saja mang, ndak tentu gelek ganggang sepadi, ndak pandai melak sebidang bau, itu alun langkuk sebagai laki Minang. Kenapa demikian? Karena dalam silek itu sendiri, nanti gantung ya untuk apa Ibu Sadonyo, beraso ada beberapa katakanlah semacam mamang lamo yang mungkin tidak di semua aliran dipaci. Contohnya beberapa aliran memaci beraso silek ko panjago badan. Tapi dari beberapa tua ambo mendapat cerita silek ko panjago lawan. Nah, kenapa? Karena bakok panjago lawan bukan panjago badan. Karena ujo kemampuan nak basilek sabananya kalau bisa wak kaca orang itu sebenarnya bisa tulang yang kita gaduh. Bisa mungkin sambungan tanganku yang tagajai, yang merenggang. Silang kalau kok ada sendi merenggang untuk. Jadi ketika lah merenggang tulang ko keluar rensenyo, kalau di bau siko, tanganku lemah sawalah. Itulah rasionya sabananya silek Minang tuh nyo ndak butuh melatih fisik sama sekali, ndak harus meninju samsa, ndak harus segala macam, nyo ndak perlu melatih otot untuk membuat badan jadi berotot seperti binaraga. Kenapa? Karena yang dijago ya. Jadi silek mengajarkan bahwa ketika dipacian orang, ba mewak lai. Iko kadi kunci atau kadi makan. Arahnya ke sinan. Sehingga itu yang kita jago, menjago lawannya di sinan. Wak jago jangan sampai ramuak bananya sampai cahaya bananya. Jangan patah bananya. Patah dalam silek itu enggak patah tabu dah. Tak kucai tulangnya, tak kucai sandinya. Arahnya ke sinan. Kenapa? Itulah kenapa beberapa tua-tua mengecek ambo
bahwa silek itu penjagolan, bukan menjaga badan. Kalau bisa bunuh orang, jangan sampai bunuh, sampai tidak sadar salah. Arahnya ke situ. Lalu ada hal yang barangkali akhir-akhir kok agak mulai mengkhawatirkan ketika silek jo pancak kok tidak mampu membedakan ledo. Ada lagi mengatakan berasa mamancak kok tengah galanggang basilek madang musuh. Itu jauh beda. Ma yang pancak mana silek soalnya jauh bedanya. Lalu kalaupun kita baca itu silek dan silek sepanjang pun anda tahu itu tidak hanya ada pada diri manusia dan beraja katakanlah bela diri istilah orang kini, tapi beberapa hal yang merupakan benda mati itu silek. Contohnya rumah gadang. Rumah gadang tuh konstruksinya silek. Sileknya pak, nya kembang kateh. Jadi ketika ada gampo, dioyaknya rumahku kemari, iko menahan kah tunggak kok. Iko melo megang balik kemari dan iko menahan. Kalau kemari iko loleh babaliaknya. Mukul lakang juga sama. Itulah kenapa rumah gadang di Minangkabau yang tunggaknya cuman diletakkan di atas sandi, tidak dibanamkan dalam tanah dah. Dikucak gamponya tidak runtuhnya tidak condong. Kenapa? Karena nyu silek, nyu merek, nyu condong. Lalu kudo-kudo silek pun ketika dalam bentuk bela diri itu sama. Tidak ada yang tegak lurus. Mungkin kalau kita ingat salah satu dari luar negari, nyu bisa lurus, mereka, kakinya lurus, tangannya mereka. Kalau silek enggak. Silek itu identik dengan condong, mereng, atau agak rabah seketek, tapi guyah. Nah, silek, bagi orang silek, pantang benar dinyo kalau kaki keterajuk. Maksud kaki keterajuk, kalau kita cari bela diri luar, kudu-kudu kue. Kalau di antaman paunya, enggak kemengarinya dah, enggak rabahnya. Goyang sih enggak, saking kue kudu-kudu. Silek enggak. Silek kok menuri aja orang. Bahkan salah satu aliran itu nanti ini bentuk selindik teh daun. Itu kumango kalau tidak salah. Artinya tidak ada do. Menghindari tumbukan dindainya. Silek ketika kau meninju bersampiang yellownya lelok. Lebih kepada main riangan main lawan, manfaatkan tenaga lawan untuk memunahkan serangan lawan sendiri. Gerakan modeko lah nado kaitan jo apa topik itu harga diri dan kepribadian. Di dalam silek itu sendiri, seorang pendeka ketika memang matang dan duduknya silek, kalau lawan ko ndak usah sampai rabah, cukup tepaci sih di tangan kawan. Tepaci saya, kalau lah tinggal menguncinya dan lawan ko niang loh, ndak melawan, itu nyaniang dilapehnya lelok balik. Nah, di sinanlah mangkonyo permusuhan tuh berhenti. Tapi kalau seorang pendeka aja pendeka B batamu baradu baramu patah-patahnya atau salah satu patah mati kan ini punya rencana. Nah, solu semua roh. Sa perguruan sa guru. Atau misalnya si A berguru ke guru katakanlah ketua silek A, ketua silek B, C, D ada sampai guru. Si B ternyata dari sampai guru si A itu adalah 2 guru dinyo. Itu kan berarti juga saudara seperguruan di 2 sasaran. Nah, iko kok berarti ndak boleh kak. Ketahuinya bilo katanya ketika nyolah melangkah, nampak iko dipakainya. Iko salah gua. Kalaupun ndak ada dosa, bukan orang salu semua ro, pitaruh guru tadi. Itulah tapi memang ada perbedaan paham ya. Ada gium mengecean so musuh kok ndak dicari, kamu pantang dilagan. Ada beberapa berso itu adalah ada gium di masuk jahiliyah dulu. Ketika Islam lah masuk bertukar jadi silek ko dilai menceritakan di batin mencari Tuhan. Sabananya menurut nanambo terimo sampai hari ko bahwa katakan silek ko pandeka ko inyo musuh ndak bacari batamu pantang dilakan. Batamu pantang dilakan ko lah nan perlu kita fahami dengan hati-hati. Ada keunikan. Ambo ngecek di beberapa tempat berdasarkan apa namu terimo dari nan tua-tua. Khusus Minangkabau ada perbedaan. Orang nan beraja seni di Minangkabau, beraja seni Minangkabau itu nyo wajib beraja adat, wajib beraja budaya. Kenapa? Kau ndak bisa nyemami, ndak bisa nyolangkok. Orang yang ndak beraja adat di budaya, ndak mengertinya doh apa maksud dari tamu pantang dilakan. Kalau misalnya jo mangkuto alam cobo, kamilah do sakit tian juo,
ambo mambusuang dado, menceli ereng, ambo cerita meninggi, atau ambo menampuk meja, beliau akan naik darah. Mungkin bertinju pembunuhan kami menjadi. Itu batoh. Ketika ambo lah do bakasih-kasih nanti coba ko basrobo, indai jan membuang muko, jan menceli ereng. Itu maksud dari batamu pantang dilakan. Bukan den waang cerita lanjut den tentiang, bukan itu. Pantangan permusuhan itu yang kita ilakan. Lalu manyo, kalau biko ternyata ambo diserangnya jadi beliau atau ambo menyerang beliau, maka pihak diserang itu akan memaci mainda aku 3 langkah. Kalau langkah ketiga lah mainda dikaja juga, kunci lah. Ketika tangkok kau akan berubah jadi kunci. Kunci kau berubah jadi makan. Arahnya ke sinan. Tanya juga harga diri kepribadian. Seperti itulah orang Minang. Baraso ketika nyoba tinju, hanya memanfaatkan nafsu saja yang kata kamuko, ada orang baga dan santiang besilek, ada main tagayong, tinggal permainan segala macam. Lalu harga dirinya tidak lebih dari seekor binatang buas. Minangkabau tak begitu. Kita manusia, yang bedakan aja manusia, ketika harimau punya kuku, punya sayang, kita indak, tapi kita punya akal. Bah supaya sayang juga harimau itu patah dia, Wak. Nah, kalau kita akal kok pakai untuk membunuh, membantai orang, apa beda binatang buas? Nah, itulah maksud dari harkat dan martabat itu, harga diri, pribadian Minangkabau. Ketika nyolah beraja silek, ini kan mendudukan iko musuh, iyo. Jangan sampai musuh kau bertambah. Jangan sampai permusuhan kau melebar. Jangan sampai bertinju lah gara-gara iko. Nah, silek itulahnya. Ketika nyolah beraja silek, tentu akan nampak nanti bahwa di pacian bau orang kuah, urek di sebelah kamari kuah, geser saya 2 jari dari siko kuah, isi ke dalam, jadinya beko sawan orang kuah, wah pindahan ke bawah, agak kamari kuah, maaf agak kamu samarkan, saga nambuh di nantu-tuan lain, kalau ditakan jujung tunjuk, jujung jari kuah, kajan tuang ngilunya, nah itu bah. Dek wak pandai bantu itu, enjan sampai ngilu lo jantung orang, pacik selah. Kalau babahayu warnanya memang kedidabiahnya, takanan itu seketek. Sehingga butuh sepersekian detik. Di situ harga dirinya, di situ pribadi orang Minang. Sabananya kalau keren dabiah bisa ang dabiah, tapi kecek guru silek ndak boleh mendabiah orang doh. Ikolah kira-kira maknanya dari baca bahasa Sabah. Mungkin sementara segitu dulu. Kita tunggu dari narasumber berdua. Salam untuk Mangkutu Alam dari Solo Selatan. Untuk tuang sehat, Andre juga salam kenal dari Ambo. Sementara segitu Ambo, Mbak kecil cakota, anak mau kok. Ada banyak perbedaan dari silek yang difahami orang. Tapi mohon maaf, Ambo sampai tentu apa yang Ambo jawab dari nanti tua. Silek kok secara umum, selangkah kasuuk memberi umpan, selangkah kekida mencari akal, selangkah suuk memberi jarak, selangkah tampuh mengunci mati. Jadi ada 3 tempat untuk lari dulu. Kalau kamu lagi umpan, larilah ke suwok. Mailah ke suwok. Kalau kamu cerita, larilah ke kida. Kalau kamu lagi jarak, jangan sampai jarak orang kok kawak, suri kelangkang selangkah. Selangkah, tidak langkah 3 langkah dah. Nah, lalu ketika itulah dilakukan, awak jauh orang juga, tampuah selalai. Mengunci mati bukan membunuh mati. Kunci mati kok tiba di silek, mungkin apa namanya ya? Ketika dikatakan kunci mati bukan berarti juga akan jadi mati bahas super mati, tidak begitu. Lebih kepada baanyo kunci mati kok pasaknya ndak bariak, kuncinya ndak berangin. Arahnya ke sinan. Sontambo minta waktu beberapa detik. Dari. Kode diambo. Sorry. Kalau dari Siko, atau kita tukar? Nah, Iko kecil orang menangkap. Kan bapak cik elok je lah. Tapi coba kau mengari. Coba tangan kau. Cik lain. Wah. Barana dayu tunjuk kau. Malah nampu ambu pasti kalah. Jadi ketika seharusnya kan Iko kah. Cuman karena tidak nampak di kamera, maka ambo ganti. Nah, kan kecil elok. Ikonnya, nama kecian.
selangkah ke suuk memberi umpan, selangkah ke kiri menceriaka, selangkah suruh memberi jarak, langkah setempuh mengunci mati. Kan kunci mati. Larianlah. Utak. Bisa tangan utak. Kalau kelape, ndak apa-apa cian dah. Ndak apa-apa cian dah. Tapi kalau ikut dikatain sentaan baru ada. Kalau lape baru, wah. Mau lapain tujuan bocek. Oke, thank you. Itulah kenapa dikatakan baraso pandeka pesilat itu orang yang punya harga diri. Sungguh pun bisa orang dibunuhnya, bisa badaru orang dinya, tapi tidak dikerajuannya dah. Bainggo. Tentu awak agak bagi aku harus tahu, awak inggo coba teh harus tahu. Tapi kalau ada orang lalu didabiah gadang, ditintiang dikisai sih kaki itu tidak pandeka. Itu binatang buas. Kira-kira segitu dia mau taruh. Mohon maaf beberapa pertanyaan Ambo hindai. Misalnya menanyakan perbedaan aliran B. Kenapa demikian? Alasan Ambo sederhana. Beberapa yang ditanya bukan pakaian Ambo. Maka senjang kelompok sabuian. Bedanya karate jo kungfu. Berani Ambo menjawab. Sekalipun Ambo tidak belajar karate kungfu. Tapi kalau orang bertanya apa beda lintau jo pangian jo kumangu macam ateh namo Ambo maragui tu silek nan mang pakainya adalah lintau dan lain-lain, Ambo ndak berani menyebut. Tentu nan punyo lebih berhak untuk membaca kan. Kenapa demikian? Karena kalau kece orang tua, tentu nan boleh baca ko nan diawak. Kalau ndak diawak salah wak ko. Tetap misal salah wak sekete tasinggung orang, maka saya membaca ko untuk menyebut nan batu, akhirnya keliru membaca tentu kan naik. Nah, jadi sebelum Ambo kembalikan ke Ibu Yeni, bak kecil orang tua juga, kalau sandak lainnya, wah, kambang bungo kan serta tangkai, ikan berenang juga adanya, tabang burung akar sayuk, tapi tiba dia bos amko, bana monyet lah. Nah, sepatun bidok ketek paling lama lalu lawan ke diadang. Ke tengah takut di gelombang, ke pulau takut di bayo, takah ke bawah, kode utang jo cinta karena Minang, Ambo bagak-bagak ganjo duduk di siko. Terima kasih banyak untuk nyanyi udah Ambo, apa-apa ibu-ibu nanti menambahkan atau mengisi di mana numpang tiba di Ambo. Ambo kembalikan ke Ibu Yeni untuk sementara. Ya, terima kasih Pak Jaro. Cukup menarik yang dipaparkannya, yaitu mengenai filosofi silek Minangkabau ala di Jolehan Pulau tadi. Kemudian apa kaitan jo harago dirinya. Jadi mentang-mentang kita bisa bela diri, apalagi beko alah menjadi tu silek bagai kita betatang petenteng menjadi orang bagak sekeliling kampung. Ndak betul itu kepribadian dari Pandeka dia Pak Jaro ya. Ndak betul itu pula harago diri seorang Pandeka justru dari situ semakin hebat ilmunya, ndak semakin dipertontonkan dari orang rami doh. Kan itu pula harago diri dan kepribadian dari seorang Pandeka. Jadi cukup hebat sebenarnya filosofi dari silek Minangkabau kita. Jadi untuk partisipan kita lain yang akan berpartisipasi, bahagia tanggapan dan juga pertanyaan, memang lewat chatroom kita banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi sesuai jo yang lah dibatasi dek Pak Jaro Cakung, Ambo tidak akan menanggapi tidak pakaian Ambo yang mengaitkan antara nanti aliran jo aliran lain lah dibatasi dek narasumber kita Pak Jaro. Beliau tidak akan komentari deh gitu ya. Tapi kalau seandainya aliran dari luar negeri, jo aliran silek Minangkabau, banyak aliran beko. Berarti Ambo menanggapi kan itu ya Pak Jaro ya. Jadi untuk partisipan kita lain masih kita tunggu yang akan bertanya, yang akan menanggapi, silahkan lewat raise hand bisa, langsung saja bertanya bisa juga. Ada pula yang menarik kita sambil menunggu partisipan kita lain guys, untuk narasumber kita lain. Lah bentuk itu menariknya. Yuk Pak Ari Bonanza, ada tanggapan Pak? Ya, assalamualaikum, makasih banyak Bu atas waktunya. Ya, silakan Pak Ari. Terutama kepada udah guru Ambo, Andrea Roberta, abang guru Ambo, Rino Satria, dan Ibu Ambo yang hadir malam ini. Terutama guru Ambo, Pak Indra Utama yang tadi Ambo lihat sekilas hadir. Ada satu pertanyaan yang Ambo tanyakan ke narasumber. Dalam makna, dalam silek, ada tersabui di orang tua, filosofinya mereka,
kok rumah gadang indak bedinding, mancik saiko indak lalu, rumah gadang indak batok, ayi setitik indak kejatuhan. Kira-kira apa maksud dari filosofi nan dapat dari tua-tua nan mencetak ke ambo itu. Sekian waktunya sementara Bu Eni. Untuk kedua narasumber atau apa-apa yang lain mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Bonanza sebentar aku ada dapat petuah dari Nantuatu yang memahami pulau kira apa kaitannya dengan topik kita di malam hari ini. Silakan untuk narasumber kita. Pak Muhammad Andre, Pak Rino, Pak Jaro, silakan. Halo. Fitri buka dulu, gak dua orang lain. Halo. Halo. Kita sarahkan bana ke Pak Andre jo Pak Matu Alam untuk menjawab Bu. Biar Bu menyimak. Jadi untuk penambah Biko Pak Jaro ya. Pak Andre sama Pak Rino. Sambil menunggu partisipan yang lain untuk tanggapannya. Halo Pak Muhammad Andre. Bu Sarah ke Pak Andre dulu Bu. Ya. Pak Andre? Ikolah Pak Silik, lo orang Silik dia. Di forum Bakaba orang Silik lah. Silik. Lalu pelempah jurusnya. Pak Rino Satria. Kapak salah dulu Pak. Kalau terang Pak suara Andre le. Halo, siap. Halo. Ya, masuk. Silakan Pak Andre. Sorry, tamu tadi Bu. Tamu otomatis ya. Oke. Jadi gitu Bu, dari yang selamat malam Bang Ari Bonanza, Bang Guru. Siap. Jadi dari pemahaman yang Ambo terima, Ambo tertarik dengan penjelasan Pak Juaru tadi tentang pemahaman Silik dan filosofinya. Cuma kalau Ambo lebih menelaahnya, Ambo mendapat referensi dari salah satu orang yang Ambo anggap guru. Penjelasan beliau itu yang sangat mempengaruhi proses Ambo berpikir sebenarnya Bu tentang Silik. Karena sebenarnya Ambo tidak mempelajari filosofinya dulu dong. Ambo mempelajari Siliknya, Ambo mengembangkan Siliknya dalam metode workshop dan dalam metode seminar. Dalam artian Ambo memperkenalkan tekniknya dulu. Ambo harus publis tekniknya dulu. Kenapa begitu? Karena untuk merubah mindset orang kebanyakan ketika mendengar kata Silik itu adalah this is just dancing, itu hanya tarian kok. Silik Minang hanya tarian, padahal dia nggak tahu di dalam tarian itu banyak tersembunyi hal-hal yang inti sebenarnya ada disembunyikan dalam tarian itu. Nah, untuk merubah mindset itu, Ambo pelan-pelan mencoba menjelaskan, mencoba membuat bentuk-bentuk bela diri yang memang itu punya Silik sebenarnya. Itu yang Ambo promote balik. Diawali oleh mulai kegelisahan Ambo mencari banyaknya praktisi-praktisi luar negeri yang memperkenalkan gerakan-gerakan Silik. Sementara dia sendiri tidak pernah belajar ke Minangkabau. Itu awalnya. Awalnya hingga akhirnya terkoneksi, mau tidak mau terpaksa harus mempelajari mulai dari sejarah hingga ke filosofi. Jadi begitu. Silik dalam pemahaman Ambo sebenarnya hanya cie Bu. Inyo Basabi kemudian menjadi jantan batino. Jantan batino. Jadi setiap Silik itu ada jantan, ada batinonya. Itu yang Ambo terima. Jadi mungkin terkait pertanyaan Abang Guru Hari tadi, mungkin itu sama dengan perumpamaan dari jantan dan batino. Yaitu rumah gadang indak bapaga, mancik seiku indak masuk, rumah gadang kesirisan, ayah setitik indak jatuhan. Nah, itu maksudnya artinya di dalam Silik Minangkabau itu kita ada mengambil tuah kedua jenis binatang. Mengambil tuah itu dalam artian bukan meniru gerakan binatangnya, tapi mengambil karakter dari gerakan binatang tadi Bu. Rumah gadang indak bapaga tadi itu bisa kita percontohkan seperti misalnya ada Tamut balik. Tidak, lanjut Pak. Oke. Jadi analoginya begitu. Ada dua karakter pertarungan sebenarnya dalam Silik Minang. Ambo mengkaji dalam konteks pertarungannya. Pertarungan pertama itu pertarungan ala harimau. Pertarungan ala harimau itu pertarungan jantan, pertarungan sportif. Artinya misalnya Ambo udah suka dengan nama yang si B, Ambo datanginya secara terang-terangan, Ambo ajaknya perang ladiang, Ambo ajaknya bunuh-bunuhan. Finish. Itu permainan jantan. Tapi di Minangkabau kok ada namanya permainan betina. Iko yang mungkin banyak ditolak oleh beberapa banyak praktisi karena Iko agak sedikit mengganggu ke Minangkabauan kita. Tapi harus kita arifkan bahwa sebenarnya sebelum Islam masuk ke Minangkabau, wajah Minangkabau itu seperti apa dulunya. Itu yang harus tak perjelas. Gitu. Kita harus tak perjelas. Dalam artian Iko, dalam permainan kucing, kita bisa mencari kucing ketika Allah mengeksekusi 3 ekor manci. Dia datang ke tempat awak balik seolah-olahnya sedang melakukan tidak
tidak melakukan apa-apa, bahkan datang ke awak dengan wajah imutnya, inyo minta makan lo balik, padahal tigo manci lah selesai dia tuh, lainnya selesai eksekusi dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Harimau kalau makan berdarah-darah, kalau kucing memakan berhasil-berhasilnya makannya biabi. Itu pembedanya. Makanya kenapa ada silek itu akhirnya jantan, ada jantan dan batino itu ya karena diambil dari dua binatang tadi yang menjadi simbol dari pertarungan silek sebenarnya yang aku pahami. Oke, kenapa akhirnya banyak muncul pemahaman-pemahaman silek seperti yang tadi disebutkan sama Ibu sendiri yang menyebutkan ada 3 langkah mundur, 1 langkah maju. Dari kebutuhan dari disiplin aliran yang Ambo pelajari, malah Ambo tidak bertemu seperti itu, Bu. Ambo dari silek Taralak, guru tua Ambo Pak Frizal Chan. Di silek Taralak itu sendiri malah prinsipnya itu ya sapan cuang putih. Artinya menyerang lawan sebelum lawan menyerang. Artinya awak lah ada mendahului serangan lawan. Jadi ada silek Minang yang memang karakternya mengikuti arus air, ada silek Minang yang karakternya mengikuti menyongsong arus air. Nah, seperti aliran disiplin yang kamu pelajari silek Taralak tersebut. Jadi artinya demikian ragamnya, artinya itu memperjelas kekayaan khasanah silek Minangkabau sebenarnya kalau awak kaji ke situ. Jadi ada dua. Jadi ketika Islam masuk ke Minangkabau dan mewarnai sepenuhnya tatanan adat Minangkabau, akhirnya barulah berubah seperti yang disebut Pak Joro tadi, yakni di lahir mencari kawan, di batin menaikkan diri ke Tuhan. Nah, itu mungkin. Tapi sebelum itu bukan tidak mungkin bahwa dulu klannya Minangkabau itu adalah klan petarung sebenarnya. Itu yang harus awak, yang tidak boleh awak sembunyikan. Kenapa begitu? Karena di beberapa daerah-daerah lain itu ada yang budayanya anak lajangnya memang lah diagi pisau. Ketikanya baru lahir lah disiapkan cek balati untuk inyo, ketika akil baliknya lah dipersiapkan lah cek balati untuk ada 2 balati yang jadi hainya gitu. Kenapa di Minangkabau itu tidak muncul? Kenapa permainan senjata awak tidak muncul? Semuanya seolah-olah seperti sedang disembunyikan gini, Pak. Apakah zaman dulunya awak tidak berperang menggunakan itu? Gitu. Nah, itu kita harus terima kenyataan sejarah dari Minangkabau yang dua itu harus dengan terbuka lebar bahwa ada dua yang bertolak belakang dulunya sebelum Islam masuk dengan kejahilannya, setelah Islam masuk dengan kelembutannya. Itu yang Ambo maknai dari silek. Jadi silek itu sendiri yang Ambo pahami sendiri dari salah satu referensi dari tua silek yang lama anggap guru itu adalah mengatakan bahwa silek itu dari pecahan kata isnisansi. Isnisansi 1, 2, 3 ampe lail itu kedatangan. Jadi ada ampe kedatangan yang mewarnai silek di Minangkabau. Si ampe yang kedatangan tadi itu harimau campo, kucing siam, harimau campo, kucing siam, kambing hutan, yang saya lupa Bu. Berampe tadi itulah yang disebut silek 4 kedatangan tadi. Sia guru kadanya Maharaja Sri Dirajo. Di sekolah Ambo mencari dan yang Ambo percayai pada saat ini bahwa lahirnya silek itu sebenarnya adalah di sini. Makanya Ambo tidak bisa cocok untuk menyamakan silek itu sama dengan silaturahmi, silek itu sama dengan sholat. Itu udah bertolak belakang dari sejarah historiknya, sangat bertolak belakang karena leh itu butuh yang mewarnai gerakan-gerakan silek di Minangkabau itu datang dari 4 pengawal Maharaja Sri Dirajo tadi. Karena Maharaja Sri Dirajo pahamnya bukan di silek, pahamnya malah ada di gayuang. Nah, di situ yang Ambo ketahui akhirnya kenapa sempurna silek kejadinya. Sempurna silek kejadinya artinya ada permainan batinnya yang bernama gayuang, ada permainan fisiknya yang permainan gerakannya yang memang diwarnai dari si 4 pengawal tadi. Makanya silek itu adalah 4 kedatangan. Ke depannya, ke belakangnya akhirnya berubah maknanya menjadi banyak gitu. Nah, itu yang Ambo pahami. Banyaknya aliran sebenarnya silek itu cie. Silek itu cie, ada jantan, ada batino. Kenapa banyaknya aliran? Kalau misalnya si satu guru A itu mengajar ampe orang murid. Ampe orang murid tadi itu, mungkin Ibu bisa cari lihat patangkuan silek itu sama patangkuan silek Taralak yang Ambo pelajari mungkin sama. Pola langkahnya silek Kumango dengan Ambo celek ketika mau celek pola langkah silek Taralak mungkin sama. Gitu. Kenapa ikut sama? Kenapa ikut sama? Karena itu memang bukan sesuatu yang harus diperkarakan. Kenapa begitu? Karena itu asalnya kan dari yang cie, asalnya kan dari silek yang satu tadi. Silek yang satu tadi itu awak mengajarkan sampai orang yang cie karakternya ofensif. Yang C karakternya defensif. Yang C memang karakternya brutal, yang C karakternya memang banyak menahan. Nah, masing-masing dari 4 tadi itu menyebar ke kampungnya lain, memperkenalkan kembali aliran silek dengan style dan alirannya sendiri. Mana mulahnya aliran. Nah, makanya kenapa banyak aliran di Minangkabau disampaikan melalui nama daerah seperti mungkin Lintau atau mungkin seperti daerah dinamakan melalui berdasarkan pemahaman daerahnya di mana sampai berkembang. Jadi ketika ada orang bertanya, Sundu nggak Niko mainnya, coba cari tangkoknya. Oh sama ya sama aliran Niko. Jadi akhirnya pada sebenarnya itu bukan sebuah masalah sebenarnya. Kenapa? Karena itu silek itu ya patangkoknya mau itu gitu.
Mungkin itu yang akan Ambo jelaskan. Jadi karena Ambo sudah tidak lagi menghiraukan kenapa bentuk patangkoannya mirip, kenapa bentuk langkahnya mirip gitu. Oke. Ya, silakan. Halo Bu. Iya Pak Andre. Iya silakan. Oke. Masih. Oke. Masih. Oke. Mungkin untuk memperkenalkan sedikit karakter Tarala dan ini yang saya perkenalkan ke rekan-rekan saya ketika saya diundang workshop ke Jakarta atau ke Singapura kayak gini. Oke. Jadi ada dalam pemahaman Ambo ada yang namanya Silik Batara-Tara. Silik Batara-Tara itu adalah Silik Batara-Tara masuk. Mungkin bertolak dulu. Ada yang seperti itu. Tapi di Tarala ada Bu. Pasti lagi ini. Ini iko karakter dari sebenarnya. Dan itu adalah kekayaan khasana dari Silik Minangkabau. Oke. Jadi kalau kita terjebak pada hanya kepada filosofinya, tapi menafikan geraknya itu juga susah karena memang Silik itu ya gerak. Nah, kemudian yang berkembang menjadi sebuah filosofi memang karena karakternya orang awak memang pandai mengambil hikmah karena baguru tadi ke alam. Kalau lebih atau kurang mungkin Ambo minta maaf. Mungkin itu dulu pendapat dari Ambo. Ambo kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya dari paparan Pak Andre tadi bahwasanya memang Silik Minangkabau itu pada hakikatnya cuma cie Pak ya. Cuman nanti di dalam perkembangannya aliran-alirannya lah yang akan berkembang, tapi itu justru menambah kagana dan juga keberagamannya di Minangkabau. Itu ya Pak ya. Cuman yang nilai universal alam takambang jadi gurunya itu tetap dipegang dalam setiap aliran-aliran Silik, ya Pak ya. Nah, jadi menarik. Lanjut ke Pak Rino, bisa ditambahkan Pak Rino? Halo Pak Rino. Ya Bu, terima kasih. Ya Bu. silakan, bisa ditambahkan. Cukup Pak Rino Satrianya menambahkan yang disampaikan Pak Andre. Silakan Pak Rino. Malam kok tambah menarik, tambah dalam. Jujur sebenarnya Ambo malam ini banyak dapat pengetahuan, wawasan khususnya dari narasumber dari Kandambo, Juara Geografi maupun dari Ambo Andre Roberta. Jadi kalau bagi Ambo sendiri Bu, dalam memandang Silik mungkin sesuai dengan profesi Ambo. Maksudnya Ambo dalam jadi bagi Ambo Silik itu adalah tidak lebih daripada dari adat Minangkabau itu sendiri. Jadi sesuai dengan dan Ambo dapet dulu dari Nik Mama, dari guru-guru Ambo, bahasa Silik itu tidak bisa lebih dari adat. Jadi sebanyak selama Ambo mendapat informasi tentang Silik, itu selalu Silik hanya dibatasi dengan bicara Silik itu gerakan, bicara Silik mancak, bicara Silik itu adalah bela diri. Jarang sekali yang mendapat informasi dari guru-guru bahwa Silik tidak lapis dari adat Minangkabau itu sendiri. Mungkin sesama kita dengar, mungkin untuk filosofi mungkin lebih mendalam pada Kandambo, guru Ambo Juara Merapi. Untuk cara mancaknya mungkin dari Rinda Andre mungkin lebih paham bahwa filosofi Silik mungkin dalam segi mancak atau gerakannya, dan fightingnya. Tapi bagi Ambo sendiri, Ambo pikir Silik adalah sebagai pemersatu, sebagai penegak kokohnya kembali adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Bagi Ambo sendiri, Silik Ambo anggap adalah sebagai induknya tradisi yang ada di Minangkabau. Dan itu adalah dari nenek mama yang menjadi rajo-rajo di setiap nagari-nagari kaum yang ada di Minangkabau sendiri. Jadi pergerakan-pergerakan Ambo dalam Silik
adalah bagaimana silek ko bisa hidup balik di setiap nagari, di setiap rumah gadang Minangkabau ko. Tujuannya lah untuk mengarifikasi balik keberadaan ini mama rumah gadang di Minangkabau ko yang lah banyak ditinggal, lah banyak usang, lah kuat dimakan zaman. Dan itulah Lambo terapkan beberapa semacam pilot project yang ada di Sulawesi Selatan. Ketika awak mencoba mengedit laman silek yang ada di rumah gadang misalnya. Nah, ketika sebuah laman silek ku edit, maka secara tidak langsung maupun langsung itu seni kebudayaan tradisi lain itu. Dan situ pula tagaknya balik marwah nenek mama yang ada dalam kaum atau rumah gadang tersebut. Nah, itulah yang bu inginkan sebenarnya dalam pergerakan silek yang selama aku ambo laksanakan dalam lingkungan terdekat ambo lah dulu, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau awak bicara silek bagi ambo sendiri, awak tidak akan bisa membalikan silek ko balik, membalikan marwah silek ko kalau awak lapen silek ko dari enam punyonyo. Siapa enam punyonyo? Enam punyo lah nenek mama tadi. Jadi mungkin dalam harapan ambo kepada seluruh peserta ini ambo, bapak-bapak ambo, guru-guru yang ada dalam webinar itu, ambo berharap marilah sama-sama kita tagaan balik marwah nenek mama kita, marwah rumah gadang kita melalui pencak silat. Karena selama aku pencak silat, kalau bahasa awaknya yang secara umumnya mungkin bicara pencak silat, kalau bahasa awak di Minangnya kau silek, selama aku acok dilapen dari nenek mama itu sendiri. Nah, kenyataannya yang lakukan selama ketika silek dilapen dari nenek mamanya, dilapen dari rumah gadangnya, silek ku ibaratnya lepas tantu arah gitu. Nah, jadi Jambo itulah mungkin yang sesuai dengan tema pada malam hari ko, silek sebagai harga diri dan kepribadian di Minangkabau. Itu adalah silek ku sebagai tiang penyangga dari adat Minangkabau sendiri, tiang penyangga dari tagaknya marwah nenek mama. Kalau marwah nenek mama ku tagak balik, kaum tagak balik, Minangkabau akan tagak balik marwahnya. Mungkin di ambo sendiri selaku penggiat silek, kalau untuk bicara filosofi yang lebih mendalam, mungkin ambo mungkin belum sampai kapasitas ambo di sini. Mungkin ambo sendiri masih banyak belajar. Dan ada tadi beberapa pertanyaan yang membaca di chattingan, di chat. Seperti yang ditanyakan beberapa member. Ambo sesuai dengan setujuan jo kanda juaro tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada salah satu aliran itu mungkin sebaiknya tidak usah terlalu kita dalami ke situ karena Iko buka jadi Iko akan ada yang tidak terima mungkin ada tersinggung pakai kada joro biarlah yang punya senang jawe yang punya karena Iko kalau awak ndak pantas menjawe Iko kok salah tapi tapi Iko tentu dalam silek Iko mungkin itu yang perlu jago nan seketik itu. Walaupun Nambo sendiri secara aku pribadi kalau untuk silek Kumango sendiri aku pernah alhamdulillah pernah belajar dulu di Lembarau. Kok teralak lu pernah Lembu belajar di Bukit Tinggi. Tapi mungkin kapasitas Ambo boleh untuk menjawe yang pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin itu aja Bu Yeni. Mungkin untuk lebih dalamnya bisa kita minta kalau itu kan narasumber lain tentang filosofi yang tadi. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Rino. Tapi secara tidak langsung dari apa yang disampaikan masing-masing narasumber kita itu menunjukkan harga diri dan kepribadian dari masing-masing pendekar pulau ya. Maksudnya memang masing-masing aliran dialah mempunyai untuk berkompeten menjawabnya. Itu kan menunjukkan pulau harga diri dan kepribadian dari masing-masing pendekar gitu. Ya, ini silakan ini raise hand yang bertanya silakan ini langsung dipersilakan bertanya yang sedang raise hand. Ini halo, Pak Yudi Makari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Alhamdulillah. Sabun kece yang jari nang buah botak kuat kapal
satu menjamkan tutui nandu kepada nanju sado awak nado disiko terutama narasumber cara orang kini ya. Dalam mendapat banyak hal tentang bahwa sile itu kaitannya dengan fisik je lawan kita. Ambo ndak masuk ke situ takui ambo jujuaro. Ado si Rino, ado si Andre di ambo. Sarato banyak nan lain nan ado di situ. Ambo mencari ya. Takui karena ada kopi di bypass Magari. Takui karena ada kopi di bypass. Jadi pertama mau mencari dulu sile sebagian daripada di dalam sile itu memang ada bela diri. Tapi jodoh unsur-unsur yang lain. Dan kesadunya itu adalah membentuk karakter itu. Nah, memulai dari adonan mengecean bahasa layanya sile mencari kawan, batinnya sile mencari Tuhan. Itu dulu yang kita tahu. Yang pertama, sile apapun kepandaian, baik sileknya itu dalam silek fisik bercakap jurang, maupun basilek kato dalam berdiplomasi, di mana orang awak menang orang tak kalah, awak mendapat orang tak kehilangan, ba'a menjaga ragu diri orang lain, walaupun nyo rendah daripada awak, bukan artinya awak menunjukkan tinggi awak di mungkonyo. Itu nak kecek juara tadi yang betul tadi. Agak sejauh tadi ya. Ya, nah, suaranya bisa agak di korehan Pak Makaria. Kurang kareh ya. Jadi itu tadi mencari Tuhan, ambo lebih memahami masalah menagaan kebenaran. Karena sebelum orang Minang tahu Tuhan, tentu yang ada dalam diri manusia sadonya adalah kebenaran. Itu cek dulu. Cuma mencari Tuhan menurut ambo rasa-rasa itu ketika Nabi Ibrahim di dia ada Allah mencari Tuhan. Walaupun konsepnya sama, substansinya sama, tapi ambo lebih memakai bahasa menagaan kebenaran. Karena sile itu tidak hanya dalam artian melawan orang, tapi dipakai dalam kehidupan. Apa tu yang ambo tahu, mohon maaf. Yang pertama, tagak, tagun, garak, gari, kata, jangko, pandang, kutiko, lalukan saratuju ilmu. Tagak, tagun, anan tagak menagaan kebenaran. Kalaupun awak akan menghadapi masalah, baik itu fisik maupun bukan fisik, maka kebenaran yang pertama dulu tagak dalam diri awak. Tagun itu adalah saat untuk menanyuan ke hati awak. Patut nak awak buat bentuk iko, baik fisik maupun indak. Ambo ndak mengecek fisik. Jadi selanjutnya ambo ndak mengecek fisik, tapi sebelum awak menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, maka tagaan dulu kebenaran dalam diri awak. Suatu tagun iko adalah mencuba bertanya ke hati nurani. Patut ndak kini iko dengan kerajuan seperti itu. Yang kedua, kelompoknya garak, gari. Kalaulah ada garak dalam hati sesudah tagun tadi, baru kita menggari. Menggari dalam artian memulai menyelesaikan atau menghadapi persoalan itu. Yang selanjutnya kata jangko. Kata jangko itu kira-kira laisa padan Jawa itu kira-kira tindak. Kalau indak merendah wak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan khusus di tempat Bakarajo dan yang lain-lain. Nang kampe pandang kutiko. Kalau kau menyelesaikan masalah walaupun dah diukur kata jangko kau sesuai Jawa, maka cari saat yang tape. Itu nan basilek dalam kehidupan yang buat tahu. Baik itu basilek kato maupun basilek secara fisik. Tetapi dalam kehidupan sama je basilek. Yang pertama beraja tu melangkah. Yo itu Andre, Rino kalau sama durian. Yang pertama dia jatuh tagak. Yang kedua dia jatuh melangkah. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Orang setelah inyo dilahirkan, yang pertamanya baraja itu baraja tagak. Berarti baraja melangkah.
Malangkah kama kehidupan ko laweh bantu ndak batapi. Nah, iko dalam silek menurut ambo tidak hanya fisik tapi juga dalam kato-kato. Iko yang dimangkasui tadi mungkin ya. Iko adai di dalam tu. Batu ah. Kan silek itu adalah adai. Silek bukan hanya untuk bacaka. Kalau bacaka nya jatuh kepada yang disebut juara tadi, baldahum adal dia. Karena ndak ada hak orang mematikan manusia yang lain. Mahampang melalukan, membunuh, maidui. Itu nan silek. Tidak silek dalam artian hanya fisik, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Basilek berpikir, dalam pikiran juga nampak di situ. Awak ahlinya diplomasi. Di mana tu? Di baik dalam berpikir yang lahir melalui kato-kato. Jadi silek sebagai nan sabut tadi itu menurut pemahaman ambo. Yang kedua, masalah silek ko warisan budaya. Ado menurut ambo kalau ada daem Pak Sofwan Karim yang lain-lain tolong diluruhkan kalau ambo ndak batu. Yang pertama. Halo? Iya. Halo? Ya, lanjut Pak, masih terdengar. Jadi nah, di dalam basilek kehidupan, awak acok tarabah dek karena kudo-kudo ndak kuat. Anang kudo-kudo dalam kehidupan, nilai-nilai awak ko, awak ndak bapijak ditampek nan kareh dah. Awak mencari bapijak ditampek nan lungga atau nan lanyah. Sehingga disenggol orang seskete, awak jatuh. Itulah kira-kira kondisi awak. Ketika orang Minang tidak lagi berdiri di kakinya sendiri dan tidak lagi mencari tampek tagak nan tapek dalam kehidupan. Apa tu nan tagak nan tapek? Adalah nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai-nilai yang ada dalam Minangkabau itu sendiri. Jadi cerita ambo silek ko aliran apa? Aliran Minangkabau. Karena ndak cerita fisik ambo. Itulah uang jadi warisan, bakok jadi warisan. Ketika silek art festival itu diusulkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian daripada kegiatan nasional. Yang pertama kita sampaikan adalah silek tidak sama dengan pencak silat. Walaupun unsur bela dirinya ada dalam silek. Apa tuh? Yang pertama, silek indak kambang atas cabang ranting dari perguruan. Silek di Minangkabau, di masa di wilayah budaya Minangkabau, termasuk ke Kuantan Singgigi sampai ke Kerinci, itu wilayah Minangkabau sebelum adanya Sumatera Barat. Maka di situ ada aliran-aliran silek yang awalnya ambo yakin tumbuh di tampek surang-surang. Sebab apa? Sebab itu ndak lancar waktu itu soal transportasi. Walaupun kemudian ada saling berpengaruh tentang silek itu. Tapi prinsipnya ada apa? Silek adalah salah satu sumber nilai-nilai dan kearifan lokal Minangkabau. Sumber yang lain selain silek adalah tradisi lisan. Selain tradisi lisan apa? Ada tersimpanlah kearifan Minangkabau dan nilai-nilai Minangkabau itu di dalam simbol-simbol rupa seperti siriah gadang, galuang dan segala macam pucuk rabuang, badamudi. Itu adalah sumber-sumber. Nah, dalam silek itu ujungnya adalah awak menang, orang ndak kalah. Itulah kearifan lokal yang disimpan dalam pelajaran basilek itu. Jadi warisan Minangkabau itu ada tumbuh di wilayah masing-masing dan umumnya diawali namanya ko dengan nama daerah. Kumango, Pangian, Lintau dan yang lain-lain. Berkaitan dengan Pangian itu sendiri, di Darmasraya, tapeknya di negari tebing tinggi namanya di Darmasraya itu, setiap tahun setelah hari raya mereka maduan alek nagari. Salah satu eventnya itu adalah seluruh silek-silek dan guru-guru di Pangian, silek Pangian itu diundang untuk mendatangi rumah gurunya atau kuburan guru di negari tebing tinggi itu. Ketika itu bertanyaan, bakok di Siko, bakok Pangian namanya. Bukankah Pangian ko di Lintau? Yo, kami silek itu memang
asalnya dari Pangian itu cumalah kambang kama-kama dan yang saya Ya Mak Kari. Mak Kari. Halo Mak Kari. Iya agak terpotong jaringan sama Mak Kari. Yalah di sana kita dari Mak Kari sendiri sementara agak menambahkan dari apa yang disampaikan dari narasumber ya. Nah, jadi di situ Mak Kari agak potong seketik mungkin pengaruh jaringan. Jadi ditambahkan dari pemaparan narasumber di Mak Kari sebentar lah sama-sama bisa kita simak. Tapi sebelum tadi kita ke narasumber, Mak Kari. Ya Mak Kari, ya mohon maaf Mak Kari kok agak ada gangguan, jadi kita ambil alih ya. Jadi lah kita sampaikan apa yang dipaparkan Dek Mak Kari sebentar ke menambahkan dari apa yang disampaikan Dek narasumber. Jadi agak ada kaitannya dengan yang masuk di room chat kita, Iko dari Ananda Yandri dari Perpustakaan Gumala Kreatif Padang Panjang. Jadi pertanyaannya, Baade untuk mempelajari silik kok harus memakai syarat-syarat yang banyak. Jadi apa pula yang membedakan antara silik jo pencak silat? Itu kan agak terkait juga apa yang disampaikan Dek Mak Kari ceko. Mungkin ke narasumber kita ke Pak Joro. Joro Gunung Merapi lah. Yo, silakan Pak Joro. Ambo coba nampak di Ambo sontap dari chat Bu ya. Udah Hasanuddin tadi bertanya kalau kabar adat berjaya silik dulu kalau tidak salah itu tanya beliau. Iya, ada juga. Tapi dek itu tanya guru ke murid, ayo kamu jawab semalam kau dah. Kalau tanya murid ke guru kamu jawab, tapi dek ikut tanya guru ke murid, ndak ada jawabnya dan semalam kau dah. Sama-sama mengunyah selalu ada semalam kau. Jadi ada Pak Indra Utama pancak ko gayung sambut tangkok lapeh, silek ko gayung putih tangkok mati. Ya Pak Jaro. Barangkali ada beberapa adagium atau istilah atau ya. Jadi ketika dikatakan gayung ko disambut, gayung sambut tangkok lapeh, itu bisa dikatakan bagian dari pancak. Kenapa? Karena pancak ketika lah menangkok orang itu ada kesepakatan. Kesepakatannya contoh tangan. Ketika ditangkuk di siko, ambo kama matahi, ini nanti akan maju tangannya cek lain. Diserangnya ditangkuknya ku ambo, ambo lapehnya wah. Dek kedua aku lapeh, di lapehnya belum. Maka lain masuk serangan. Itu kanlah disepakati. Itu pancak. Tapi kalau silek enggak. Silek dimainggo dimajadi. Kalau ya bana-bana bersilek, istilahnya ketika memang kita ramadoi musuh. Tapi ketika wajok kawan, wak juga dia, wak juga wak juga segala macam, tentu tidak lakukan itu. Nah, bisa jadi memang kita pakai gayung sambut tangkok lapeh, sontor silek ko gayung putih tangkok mati. Di mana ya kunci nak barangin. Ketika jo silek mau tangkok, jo putar tangan. Nah, tarik. Kan tetap dalam gangguan tangan jari dan dua. Nah, ketika cubain joan, eloan. Nah, ambo ambil ciek senya. Iko sama ambilnya. Ketika lapeh jari iko, wah dapat juga pak. Kulitnya. Jadi salah satunya macam ada namanya kangkam ambo, mohon maaf karena itu ambo hubungan risiko pacalian kita sama dengan maksud untuk pendidikan atau pelestarian lah bagi kita. Kok kangkam? Jadi kangkamku adalah jariku moriko memicik, tapi kok tidak lapeh. Lalu bagaimana dengan kangkam ke timur risiko? Coba, kok. Ikonya ada pemboilo kok. Jadi kunci tangkok matinya atau kunci matinya di sinan. Padahal anggap kok kulit, ini moriko moriko. Jadi kok lurih, ndak mangkur, ndak bagangam. Bahkan juga kaki pun bisa kangkam. Jangan. Nah. Nah, bukan, lepas. Wah. Sorry. Nah tuh. Silakan kita bandingkan bara beda panjang jari kaki dan jari tangan.
ketika di Sile itu dimainkan. Tapi ketika orang pepanca enggak. Kenapa? Karena enggak sabana-bana sedang madang musuh. Mungkin itu Pak Indra Utama. Gayuang nama gua. Tentu ambo enggak berani mengambang lebih lanjut. Kalau gayuang terima kasih adalah gayuang tinggam permayo, ambo enggak menjawab. Itu intinya. Tapi kalau gayuang dalam gerakan Sile, iyo disambui ketika kita pepancak. Tangkok kelapeh, kenapa? Ketika lambo tangkok tangan dia ambo kok. Itu kan tangkok lah. Atau bahkan kalau ambo sedang junan tuo, beliau menangkok di punggung tangan. Ndak jo tangan. Larian lah iduknya. Sehingga itu yang ketika pancaknya tangkoknya lapeh. Tapi ketika Sile pasaknya ndak ada beriak, kunci ndak berangin. Mungkin itulah istilah dipakai Pak Indra, tangkok mati atau gayung putih. Nah, gayung nama apa? Kalau gayung dalam Sile, dikira betul itu memang disambui. Kalau ndak disambui, ndak jadi pancaknya, hilang rancaknya. Ndak bisa dikira gerakan kok. Itu balik ke kalimat ambo sebelumnya, beraso Sile kok panjago lawan. Salahnya ketika lampu tangkok, paciknya malarian leh. Ketika ambo di sikwa, mengunci kelingkiangnya siek. Dan iko lagi rame. Kalau iko lapeh, kajak aku kemaria. Iko patah lagi. Dan talok di yang siek melanjarin banyak. Maksudnya, ikonya yang menjaga lawan tadi. Ambo balik ke harga diri, ke kepribadian. Pribadi orang Minang seperti itu. Kalaupun orang kalau bisa dilabiahnya, tidak dilabiahnya doh, diletaknya lelo. Lalu tadi Pak Andre mengecek berasal Sile kok tidak bisa filosofi saja harus enggak. Ambo setuju. Kenapa? Karena kalau kita hanya mempelajari nilai Sile saja, kita hanya bicara filosofinya saja, tidak bisa mayaan langkah di nerami. Tidak usah berada orang bertinju. Tajilah Pak saya ada jadi licin, mungkin tanpa ujung bumi, lumpuh sudah hanya. Tapi untuk orang yang gerak, berajanya Sile, ketika nyata gelicin, mungkin tidak ketantak, mungkin di geleknya kan ya, sehingga nanti mungkin bau atau yang lain. Tapi kalau ujung bumi mas maksudnya bagian tulang pantat, ketika itu yang tantak, kalau batu lo nanti, mau paham resikonya. Nah, ambo sepakat juga Andre bicara Sile, itu udah gari pakai cek makari tadi. Betul. Kalau gara adalah pancak, gari itu adalah Sile. Kenapa? Karena ketika iko kadang tangan lawan, bisa mangkon menangkoknya. Tapi kalau lebih kadang, kau sekadang kok, tidak temakan di tangan ambor. Atau bah menangkoknya lagi, terpaksa pakai kangkam. Berpisah jangan lagi yang. Nah, posisi Sile kan di situ. Nah, konyol ketika orang beraja gerak, orang beraja Sile, tahu pati jo mungkin bilo orang kok kari kuncinya, bilo kalau bahasa daerah Agam bilo kari patalia bilo kainda. Kira-kira untuk itu untuk Pak Andi Indra Utama tentang pancak jo Sile menurut nambo dape tuh. Kalau kita balikkan sekali lagi yang disebut oleh Adi Ambo tadi beliau cerita beraso Sile jo adat ikatu. Maaf maksudnya Sile jo adat tidak bisa dipisahkan. Ambo sangat setuju bangko bantu itu karena mohon maaf Ambo ke kita bersama, Ambo agak keluas keter topik Pak. Ada adat pertama kampe adat istiadat. Posisi Sile di siko dalam susunan nampe. Sile, tari, segala macam di sikonya, dendang, musik di sikonya, di adat istiadat. Apa itu? Kebiasaan baik yang meniru satu sama lain yang tidak diberikan kekuatan atau aturan atau semacam apalah prosesi oleh adat. Kalau mantan anak payah Sile atau kemenangan berguru Sile kan tidak menyembah loh, aduh, betul. Datang je perundiang sewa. Lalu kaitannya tadi Ambo mengecek berasal di Minangkabau unik, beraja seni harus beraja adat, beraja budaya atau sebaliknya. Kenapa demikian? Kita lihat kan
Tapi mohon maaf, Ambo tidak bermaksud untuk menyebut yang lain. Lebih kepada apa yang Ambo terima. Beraso tari piryang yang klasik. Itu adalah tari yang gerak dasarnya gerak silek. Menarinya DT piryang, bukan DT kacau. Nah, itu langkah silek. Biasanya nan rancak kiranya orang-orang teralak tari piryang. Tapi ketika yang bukan orang teralak bisa, cuman agak berbeda kiranya dari teralak. Nah, tari piryang itu adalah tari apabila yang main ko sorang, je piryang 2 baleh buah, disusun piryang ko 2 ke 6 buahnya dia piryang tu dipijaknya. Jadi pijak piryang ko jangan sampai pecah. Menarilah, monyak lah, boyak lah teh. Tapi jangan pecah. Kenapa? Karena silek ko kan menjago, bukan meruntuhkan, bukan memusnahkan, bukan memecahkan atau memutaan. Bedanya itu ketika kita caliak jo silek, apa kaitan jo silek? Silek kan adalah bagaimana kita menjago sesuatu. Menjago diri jangan sampai terlampau teriayo. Bisa dicaliak. Mohon maaf, itu koleksi pribadi. Memang sengaja ndak Ambo kirim. Iko Ambo sedang melatih adik 2 tahun yang lewat. Waktu itu barang Ambo 94 kilo. Bisa cilik Ambo di piryang. Ambo ndak turun lah. Dan tangan kan ndak beradu. Karena isinya sebenarnya tangan kau adalah gerakan silek, keserangan. Iko serangan saban. Kami tidak beradu. Silek itu menjago. Apakah adan atau lawan. Ketika dikecian adat oleh di Ambo tadi mengkutu alam, tidak bisa lepas dari adat. Kenapa tidak bisa lepas dari adat? Karena orang silek atau pandai kapal atau tu silek dinyo pantang banan untuk manden mandi dabiak dado mahariak mantam tanah. Mangkonyo ada etika tertentu. Bersilek di gelanggang penghormatan lah bardo jonan kacalon lawan tetap saja dipersilakan. Kenapa harus dengan? Apakah bentuk ketundukan? Itu bentuk penghormatan. Silakan. Kan enggak begitu? Silakan. Kan enggak dengan memusuhkan dado. Indak mangke dagua. Itulahnya posisinya bahwa silek enggak bisa lepas dari adat. Barso silek salah satu alat untuk menjago nagari bagi orang zaman sesua. Nah, Ambo membaca tadi ada yang bertanya apa beda silek tradisi jo silek yang katakanlah mode baru ini atau apalah gitu ah. Ambo rasa perbedaan nasional. Laga dan tradisi. Oh jawab barang Ambo bisa. Bedanya silek tradisi dan silek untuk laga adalah silek laga akan diajarkan menyerang bagian-bagian tubuh lawan. Sementara silek, jadi Ambo kurang sepakat dengan istilah do silek tradisi, silek laga dan silek semacam. Pak Jaro. Ya. Agak terputus-putus. Silakan Pak Jaro. Agak terputus sinyalnya di lokasi. Silakan Pak Jaro. Pak Jaro. Halo Joro, suara nak jali ya? Nak berhasil? Itu sinyalnya. Ya, sinyalnya putih kayaknya. Kita koordinasikan. Ya. Masih bergabung Pak Jaro? Halo Pak Jaro? Jadi sambil Pak Jaro memperbaiki jaringan dan juga audionya, Cako ada Pak ME Putra dari Sawalunto, Resen. Silakan Pak, yang bergabung. Ada tambahan? Pak ME Putra Sawalunto. Jadi atau kita akan narasumber yang berikut dulu, Pak Andre.
Pak Rino? Halo? Cek. Ayo, Pak Masa Jaro. Pak Jaro, lanjutkan Pak. Lanjut Pak Jaro. Connect ya. Ada gangguan coba Pak. Silakan lanjut Pak. Dikatakan penjago segala macam, mampu coba biar di situ dulu. Karena kondisi alamat dulu kan tidak seramah serang. Sile zaman dulu bukan untuk bercakap orang, tapi untuk menghadapi keganasan alam. Sile ado kalonyo anomali yo, karena baa nan dubilih kan ado di Minangkabau kok. Tentu nan terayu dubilih ado juo. Maka untuk menghadapi orang nan katakanlah jahit tersebut, ayo perlu ada pandai basile. Tetapi Minangkabau mengenal kalau dunia preman namanya ada parewa namanya. Tapi parewa itu preman terhormat. Itu bukan preman balai. Parewa itu orang pandai basile, orang santiang sihia segala macam. Ada hal yang luar biasa diri mereka. Ketika si A, si B kawan sama duduk di lapau sama bampok bajudinya. Bini si A ko ketika lalu dinarami 3 orang di pasar, si B kan berang. Kenapa? Itu ipanya. Kenapa? Karena nyai koko dusana kok. Ini yang maaf hari ini tidak kita temukan lagi. Dulu macam orang tuh pertama parewa, kedua orang siak. Ketiga orang adat, ini mama. Nah orang siak ke suraunya. Nah orang adat tentu jo tertib sopan, jo patuh jo adat, maka dia jadi orang baik. Seperti apa adanya. Lebih utama, maksudnya lebih menonjol lah pada bagi pemahaman adat. Nyo magia kaji mungkin kurang mampu, tapi nyo menyimak. Tapi nam prewa, orang yang cenderung masih memperturutkan nafsu, tapi nyo punya aturan sendiri. Ini punya kehormatan. Kalau berjudi mampoknya, kalau kalah lawan, bawa main sepatagak, keluar kalimat seperti itu. Nan main sepatagak ku bukan berarti baju ku di tangga, enggak. Baju sampai ke anak Sarawan dari tangga dipakai juga mau diambo kini kah. Ambo terus sepatagak misal. Ambo pakai juga. Kalau menang ambo, bayilah. Barago taruhan baju sepatagak ko. Tapi kalau kalah ambo nang baju ambo dari tangga ambo dari surat telanjang pulang dah. Batoh nama magia suak. Aku tentu ambo malu ndak taluk duduk di lapor risiko kula maka dia piti balanjo seketik. Sehingga gak sepakan 2 pekan. Ambo tentu masih malu ndak keluar atau pindah ke lapau lain. Seperti itu etikanya. Itu dia kenapa dikatakan mereka juga belajar sile, mereka pandeka. Lincian atau pacian itu dah parewa. Hanya saja mereka tidak menundukkan dirinya pada Allah itu sih nyo. Ini masih anyu jadi pilih kita. Tapi karena nyo punya harga diri, apa yang diajarkan oleh sile, ini kok menjawab dari sekaligus menjawab tanyo tadi ya, beda sile tradisi jauh sile laga. Ketika nyo datang ke sasaran di antara orang gaek nyo yang pertama kali diajan bukan baca menangani orang enggak, baca menangkuk orang enggak, baca menjaro orang bukan itu. Yang diajan pertama kali adalah awak lamah imahnya. Ya. Di sikwa. Nak kue agro. Seketik jadi tekan. Di sikwa. Kepalu pengennya kok. Di sikwa. Kada do pengennya kok. Kayak si paru pengennya. Kuku ambo pendeknya. Jo kuku mereka ngilu dado bisa. Apakah itu balaya batin? Bukan, itu masih bisa aja lagi saja tanpa batin. Kenapa? Karena itu kurek saraf yang tekan tuh. Selama itu diri wa'ah. Setahu Ambo, seluruh aliran tradisi, seluruh guru-guru tua-tua silet tradisi mengajarkan bersuki toko lamah ndak kue gaido tu bato jan manden manebek dado jo jan maria mentam tanah. Tapi kalau lata sasak padang kainggo kaba ajo di kambangan kaji. Seperti itu biasanya. Jadi bukan berarti yang terpenting bukan meninju ikonya, bukan meninju dadonya kok. Atau maaf. Bukan ikonya kita naik kate, bukan ulati kan nangkari caca kate. Atau kalau mau dia maaf ke tutu kumango, tinjunya bentuk gara-gara rahasia bentuk tinjunya. Tapi tulang rusuk orang disusun kate ya. Wah. Aku ada susun tulang rusuk angka ikonya kok di mangkonya kate. Ngilu tuh. Main lunak-lunak, ndak main kareh dah. Salamah tua ah. Nah, jadi jago rusuk dih.
kalau mangku kecik tangan orang mau aja aku rusuk Pak, jadi ditinggalan. Kalau mangku cek tangannya aku sentiang kalau tiap badan juga. Elo ikut wah, dilapiannya kok. Wah, sorry, napas. Wah. Sangin kemari ya, kasulik mato pagi. Ini bentuk pengelatihan anak gadisnya. Tapi mato encik mato merah nih tuh. Itu yang diajar. Nah, jago iko di, mangko cara menjagonya. Jago koro-koro tangkuknya orang harimau kok, mangko cara menjagonya. Jangan tinggal dadoknya tinggal paru. Sehingga enggak pernah setahu ambo kalau silek pernah dia begini. Wah. Enggak tinggal nih nyoro. Kajak kerusuak. Itu yang jam pertama. Kalau ada, mohon maaf, ambo mohon maaf Bana. Kalau ada yang berbeda, barangkali itu perjalanan ilmu, perjalanan perguruan, nggak ada beberapa perbedaan dan seni-seni, tetapi sepanjang pemahamanmu yang tradisi seperti itu. Tradisi tidak mengajarkan cara membunuh orang, tapi tradisi mengajarkan disiko titik mati wah. Kalau disiko, dalam katulang selangka, kalau mau naik kateh beberapa jari, tekan sekete, rame, mangkona, sawan orang. Jagolah itu, jangan beko. Itu yang diajarkan. Itu kenapa perilaku orang-orang yang faham di sile, bukan orang-orang yang gadang garongah, bukan orang yang tinggi lonjak gadang galapua, bukan orang yang ada yang santiang merilang, marah dia yang ndak itu doh. Sepanjang pemahaman Ambo. Kira-kira segitu dulu. Kalau untuk ada beberapa chat, Ambo juga mohon maaf. Tadi masih ada yang bertanya beda A jo silik B. Ambo ndak berani membaca. Maka untuk itu, sebab itu ndak pakaian Ambo. Baca Ambo membacanya. Kok salah susun Ambo beko tentu. Pertamu buruk kepada Ambo belum buatnya dah. Nang kedua seru tertib sopan malah. Cilai mungkin kuliah strategi apa rancak kita kembangkan agar silek digemari kelar remaja maraknya oleh galeri nasional atau yang lain. Di sekolah pentingnya memahamkan kembali apa itu Minangkabau. Minangkabau bukan hanya sekedar manyo saja mulu si pisah wanyui. Iya balik mudia sekilai bangi. Tapi kalau lain cerita dia hambak pada buah, dulu itu rajo. Bukan hanya itu yang Minangkabau, nanti terus ke tidak gua. Sialam tabasi, bukan hanya itu batas-batas Minangkabau. Minangkabau nan mah. Lalu baa gua sebenarnya utang jadi orang Minang. Kita harus pahamkan itu kembali. Kalau lai bisa nangka menakan seperintah mama, anak tetap seperintah apa? Nggak payah mana, cayolah. Iko, tadi ambo ko, sadara hindak kami dah. Tapi katakanlah iko selalu ya. Pertama apanya? Ayah biologisnya. Kadio mamaknya. Katiku guru sileknya. Kenapa? Karena guru jo anak sasian ko ndak ada bedanya pak jo anak dah. Ayah adalah ayah biologis, guru adalah ayah ilmiah. Konon kabarnya dulu dan sampai hari ini di beberapa sasaran tradisi itu masih berlaku. Nah, kok cek lagi beda silek tradisi jo silek laga. Ketika ambo diantarkan oleh ayah atau mama ambo ke seorang guru silek, lalu ambo baguru di Sinan. Satu waktu ambo damam, sakit atau apalah. Nah, orang kayak ambo bukannya mencari dukun pertamanya, tapi datang menemui guru silek. Kok lebih tua guru silek itu, Tuan, anak Tuan lah 2 hari kok agak baru badan, wah agak damam. Bahan rancak go Tuan, kamam ambo kapai. Kalimatnya seperti itu. Kalau memang lain mungkin kata makan di guru silek ko dituruiannya. Wak calian rancak. Ambolah teraga, lalu pari ko ndak sobo dari caliannya, di ubeknya.
Sampai seperti itu tanggung jawab seorang guru silek. Kalau ndak sanggup, katakanlah kau ndak makanan ninyo, samo baduonyo mantan. Kamana mungkin anakku di UB? Ketika nyo ada punya dosa anak di rumah nasa pak seindua, nasa lulusan, serahim, itu dosa anaknya, udahnya, adiknya. Tapi di sasarannya juga punya udahnya, adik. Ini luar biasanya orang wajah silek. Ditanamkan dengan baik bahwa setiap nansa guru itu adalah dosa anak. Ketika iko adalah orang saguru baduo nya urusan. Kalau nya nanti sama-sama naniko ko bertemu jikwa, iko ternyata saguru lo nya. Maka iko kamari akan sagan menyagat nih walaupun nya nak saguru nak selalu semua ro. Kenapa? Betali jena seorang kah. Itu dia bagian dari silek lahiannya mencari kawan. Batinnya mencari Tuhan dari yang ambo paparkan di awal. Berso pada manusia ko lamahnya. Ndak kue gaido. Mohon maaf ambo. Wah, lubang seketik kan? Takkanlah seseorang. Usah kare-kare. Takkan. Baras semuanya. Aku kau akibat ditakan. Sobo betuka untuk yang audio bening terang agak. Takkan setelah lagi dia teh limo detik mandangak ke belakang kah? Artinya apa? Kalau kece orang surau innallaha fa'alu lima yurid. Kalau status sabab takarano nesketek ko biko itu memang janji anak mati sudah tu atau mati orang sudah tu. Apa jadi wak? Mangkonyo ketika orang beraja silek, tahunya badannya lama, badannya ndak kuat sama sekali, mangko ndak ada yang mau menyembong nyodo. Jangan sampai awak menjadi penyebab anggo orang bajalan, walaupun takadian bisa dilakkan. Nah, kau tentu kaji orang surau lah gua. Nama ikhtiar man takdir ndak berani mengambang di siko. Tapi saya nggak sekira-kira guru membaca bentuk itu. Kita lo kama katari baraso gerak dasar tari rantak itu adalah musik. Tari piriang itu bungu silek. Kama kita lo tetap saja silek. Silek apakah itu ada silek itu apa yang kita kenal sekarang atau silek yang lain? Tadi ada yang ngecek baraso silek konservatif dan lain. Ambo sepakat sepaham sebagai nama mohon maaf luar biasanya Ulu Ambek karena beliau maaf karena aliran tersebut mirip jo silek tuo yang ada katakanlah babatin tikam tuo kan betul. Ada banyak hal, ada banyak luar biasa. Tapi kalau itu saja kita baca, bagai cek pakai tadi, wah para jasa filosofinya isinya sementara kalau gerakannya tidak kita perajai, kalau tidak ada syariat bah kikat kepada diri, apa intinya. Mungkin itu untuk sementara. Ambo mohon maaf bana tentu banyak terlantak tersinggung dembo tersurih dembo mohon maaf bukan berarti untuk mengecekkan beraso ikon nasa dan bana bukan tapi sehingga kita sama-sama berbagi di siko. Sementara segitu Bu ini. Jadi terima kasih Pak Jaro. Pak Angku Pudin arahkan silakan langsung Pak Angku Pudin. Pak ada pertanyaan. Pak Angku Pudin. Yang resen Pak Angku Pudin silakan. Kita masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Pak Angku Pudin silakan. Yang lain yang akan berpartisipasi silakan. Pak Ari. Ada tambahan Pak Ari? Ya, Bu. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Bu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada guru Ambo yang hadir. Mampaleba seketek kata guru Ambo Samantako yang narasumber. Itu kalau menurut Ambo bukan saja seperguruan yang berdusana, tapi untuk tradisi di Minangkabau, lagi baju hitam itu dusana sadonya. Dari A sampai Z di mana saja perguruan Ambo Raso, itu menurut Ambo berbagi entah yang lain. Itu adalah berdusana sadonya. Lagi baju hitam ya, itu ada dusana. Walaupun beda perguruan, beda guru. Itu menurut Ambo. Dan Cik Lai tadi ada menyinggung masalah datuk. Mau mengecek, kini banyak datuk dan tidak tahu je si sampiangnya, Bu. Silek adalah si sampiang pada datuk. Terutama Ambo tidak mengambang lapik terlampau jauh, tidak mengambang lebar-lebar di kampung Ambo sendiri. Itu banyak dari para datuk yang tidak tahu apa itu silek. Sangat disayangkan sekali. Jadi sebenarnya
peran serta para pendeka, para guru, para nyi ambo risiko. Kalau nan tuo kok dapat jalan menyuruh juo kukunya jauh-jauh, an kena suruh anai. Kalau kini di luar negara itu orang beraja gurunya YouTube sadonya bu. Ndak bagi guru ke orang ledo, ke YouTube nya beraja. Hanya lah mengaku lo tisilek. Nah, banyak cerita yang berdapat orang luar negeri beraja beberapa aliran silek dari YouTube. Dan mungkin itu udah guru ambo Andre atau Bang Guru Rino mungkin tahu. Untuk anak-anak kini itu berbeda zaman dulu. Anak dulu beraja silek kepada gurunya tolongan. Nah itulah kira-kira cerita-cerita orang tua dulu di Ambo, alhamdulillah itu bertamu. Untuk anak kini, labung umbu dulu indak juga nemu berajar. Tiba di sasaran apa yang peciknya. Jadi kira-kira mungkin itu permasalahan Ambo pribadi sana bu. Kepada ini Ambo, guru-guru tua yang ada di Siko yang hadir. Solusinya kira-kira Ambo mohon masukan ke narasumber yang mati juga. Caranya untuk lebih produktifnya setiap sasaran itu mempelajari silek apa masukan-masukan yang kira-kira bisa diterapkan di berbagai aliran yang mungkin dalam hal itu kondisinya Ambo tanya ke kawan-kawan yang lain dengan kondisi yang sama bu. Anak-anak yang kadang tiba kadang indah 2 bulan nyulai di orang baga lama gue orang Sabali, kan itu banyak gini bu anak-anak kini. Jadi sebulannya beraja baru ciak langkah dapat 2 langkah dapat orang dari Sabali. Jadi kalau Ambo pribadi bu, Ambo bukan guru silek sebenarnya. Ambo hanya seorang pecinta silat Minang. Dan kalau dia hitung Ranji bu, Ambo ndak orang Minang asli. Orang Gaya Ambo dari Pedusi itu asli orang Lampung. Papa baru orang Gaya laki-laki baru orang Padang Panjang. Tinggal Ambo di Sumpu. Jadi Ambo bantu Zainuddin lagi kira bu. Sekian dulu mungkin ada tanggapan dari guru-guru Ambo yang lain mengenai kesimpulannya bahwa solusi untuk atau harus Ambo memilih dalam untuk mengajarkan silat tradisi kok. Dan untuk kini Ambo jalani dari 10 dan datang tak ke 10-nya Ambo terima bu. Ambo pilih-pilih cilik ruah di bukunya, iya oleh madu artinya pindah. Bekonya uru arah aja kawan 9 barajanan cek menape tak bawa nang ke 9 ibu. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari Bonanza Raja Bukna yang disampaikan dek narasumber kita Pak Jaru Gunung Merapi Joko. Ini bertanya apalah masukan supaya produktif nanti pola pembelajaran silek bisa maksimal supaya murid-murid kok lun 3 kali beraja atau beraja di YouTube ala petenteng ke situ ya mempagaan ilmu. Iko yang jauh benar dari tema kita tentang harga diri dan kepribadian dari silek Minangkabau. Kan narasumber kita dek waktu kita terbatas ya. Pak Indra. Ya Pak Indra. Saya mau nanya, Ambo nanya ke silakan Pak Indra. Pelaku silek. Tadi dari Pak yang bertanya dan terakhir Pak Ari, gini kok kan silek kemudian di Sumbar atau di Minangkabau banyak silek bela-bela diri yang lain. Kini Ba'a kemudian memahami ke generasi muda bahwasanya silek itu selain bela diri itu adalah harga diri dan kepribadian anak Minang. Kini kan misalnya ada kungfu, karate, ada aikido, apa lagi. Kadang-kadang anak-anak muda itu lebih menarik. Ba'a kemudian silek kemudian awak kemas jadi menarik, tidak hanya sebagai harga bentuk dari kepribadian, tetapi itulah tradisi dari Minangkabau yang harus dilestarikan. Atau sebaliknya, orang tidak mau belajar silek karena mungkin terlampau banyak yang harus dihafal di anak-anak muda sehingga kemudian yang belajar simpel karate, aikido tanpa kemudian yang belajar adat. Ba'a kemudian awak agar silek itu menjadi diminati di anak muda-muda. Mungkin model itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wendra. Jadi agak ada kaitan jo pertanyaan Pak Ari ya. Jadi Pak Wendra pada intinya kini kok kita menemui persoalan adanya menurunnya minat dari anak-anak muda kita kini kok untuk mempelajari silek Minangkabau, bahkan justru lebih tertarik mempelajari bela diri dari luar negeri gitu ya. Jadi kini ke
dikaitkan dengan pertanyaan Pak Ari, masukan-masukan supaya nanti produktif pola pembelajaran silek, kemudian kecik Pak Wen Racako, supaya silekku nanti menarik balik minat bakat dari anak-anak muda kita. Jadi langsung kita ke narasumber kita ke Pak Andre lah dulu ya. Silakan Pak Andre. Oke, Assalamualaikum. Oke Bu. Sebelum Pak Andre, mau tambah sedikit. Tadi siapa tadi Pak Ari nyebut. Orang luar kok menarik beraja adat Minang, beraja silek Minang. Tapi orang awak apa indah gitu. Tambah pertanyaan aja. Iya, pertambahan. Jadi silakan Pak Ari, Pak Andre. Siap Pak. Ya Bu, mungkin yang dari Bang Ari dulu, Bang Ari, perihal menarik minat anak muda kini untuk bisa nyo belajar silek balik gitu. Kalau Ambo kebetulan mengajar di salah satu SMP swasta di Padang. Ambo sengaja di situ memang tidak mengajarkan, artinya kalau dibagi porsi 80% tuh Ambo full mengajarkan mode permainan silek kok, dari mulai jatuhnya, makannya, menyongsongnya, semua teknik eksekusi itu Ambo tunjukkan kayaknya. Jadi tidak Ambo kenalkan dulu dengan tendangan sabit, dengan tendangan colong yang semua dipakai dalam pertandingan laga, tidak Ambo kenalkan itu dulu dong. Untuk menjadi pembeda gitu. Nah, Ambo sengaja membuat apa namanya itu? Ambo membuat riset sendiri sebenarnya Bu. Jadi kalau untuk menarik itu sebenarnya menarik bela diri silek itu pertanyaan itu sebenarnya balian ke diri wak surang sebenarnya. Alah sejauh mana awak memperkenalkan silek? Alah sejauh mana awak mempromosikan silek kau sebagai suatu khasanah keilmuan yang diturunkan dari nenek moyang awak? Itu PR pertamanya. Karena ketika mau memberikan Anda pernah memberikan salah satu workshop di Jakarta itu yang dihadiri sama sensei-sensei dari aliran bela diri luar, mereka malah banyak tidak tahu, persepsi mereka malah hanya tahu silek itu ya hanya seperti yang terlihat pada saat kini gitu. Kurangnya awak mengeksplor gerakan, kurangnya awak mengeksplor bentuk-bentuk yang menarik, bentuk-bentuk yang menarik itu yang membuat orang jadi tetap terpakem sama mindsetnya sendiri. Nah, kenapa kini orang luar banyak tertarik belajar silek? Kalau Ambo rasa sebenarnya adalah mereka mencari tahu dulu dan kemudian mereka belajar. Artinya ini mungkin saja bisa jadi ini lebih tahu tentang silek dibandingkan awak sebenarnya. Kenapa? Ada yang pernah mendapat informasi bahwa di salah satu museum Leiden di Belanda itu ada di sini menceritakan ada sebuah tamu alam di sini yang menceritakan sedikit tentang cerita silek. Dan itu memang kebetulan beberapa bule yang datang itu memang rata-rata dari kalangan-kalangan ilmuwan, dari kalangan-kalangan peneliti sampai belajar silek pada akhirnya. Nah, Iko sebenarnya awak lah keduluan tahu sebenarnya karena minat literasi awak mungkin kurang, jadi akhirnya orang luar tahu dan akhirnya mereka memilih silek. Kenapa mereka tidak belajar MMA yang saat ini sangat digadang-gadang sebagai salah satu pertarungan efektif kan? Iko yang jadi PR sebenarnya, makanya ketika kamu memperkenalkan silek, kamu perkenalkan dulu tekniknya. Jadi ketika nyatanya, oh Iko judo yo, oh Iko taekwondo yo, kan? Awak akan jelaskan bahwa Iko sebenarnya bukan judo, Iko bukan taekwondo, Iko adalah silek asli dari Minangkabau. Dan akhirnya tertarik orang untuk belajar. Yang kedua, penghargaan balik. Penghargaan. Awak harus kenalkan balik sejarahnya. Salah satu penyebab silek itu punah kalau menurut awak adalah ketika gurunya nak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu PR paling kadang sebenarnya. Kenapa? Dalam strata alat Minangkabau, strata guru silek itu ada dalam 3 tugu sejarangan. Ada dalam strata 3 tugu sejarangan. Kini keadaan guru silek kan bisa awak lihat. Orang ini guru silek kok bisa mengajarkan maksimal ke murid-muridnya sementara dari pagi sampai sanjonya lawa karanjo. Ya kalau karanjonya rancak ikan tua, kalau karanjonya membola-bolain bumi, kalau karanjonya petani, kalau karanjonya kalau ke sawah. Nah, malam datang murid belajar bawa rokok, bawa kopi, bawa gula, bininya si guru aturannya kalalo, akhirnya dapat karanjo lo balik. Artinya sebenarnya kalau singkatnya saja bahwa tidak ada penghargaan awak terhadap guru-guru silek karena penyebab langkahnya ketika guru silek semuanya sepakat nak akan mengajarkan silek, akhirnya silek kan memang akan ada di dunia boleh. Nah, Ambo sendiri sebenarnya tidak tertarik untuk mengembangkan silek pada awalnya. Ambo hanya suka silek karena mensupport pada kerjaan Ambo dulu. Akhirnya setelah Ambo dalami mana, akhirnya itu adalah poin penting yang harus diperkenalkan karena Ambo mencari salah satu praktisi luar negeri yang tidak pernah belajar ke Minang. Ini bahasa Rawaga Lembong. Ini memainkan teknik-teknik ground sileknya Minang yang sebenarnya kalau awak mencari itu tidak permainan Minang sebenarnya. Dan ini berani klaim bahwa itu adalah permainan Minang. Ambo bikin permainan-permainan serupa, Ambo perkenalkan melalui sosmed, Ambo perkenalkan melalui YouTube, tujuan Ambo biar bisa bertemu sama ini untuk menjelaskan yang permainan Minang yang sabian tadi. Iko artinya awak melawan, artinya Giko saja Bu. Melawan promosi luar, awak lawan dengan promosi awak. Jadi intinya awak yang kurang mendokumentasikan
mendokumentasikan perjalanan sile awak sebenarnya. Itu yang membuat anak-anak muda kini tidak tahu, dan kesalahannya bukan ada di generasi kini, kesalahannya adalah di generasi sebelumnya. Itu yang aku pikir, yang aku maksudkan. Karena siapa saja tidak akan tahan ketika belajar sampai langkah ke muka, sampai langkah ke belakang itu sampai 6 bulan sampai 1 tahun itu tidak akan ada yang talo gitu. Kamu pernah masuk aikido, kamu pernah masuk di karate, dan kamu lihat ternyata pelatihan orang itu sendiri pertama disiplinnya luar biasa. Kenapa disiplin? Karena ada iuran yang dibayarkan di sini. Artinya gurunya menerima jelas tiap bulan dari iuran tadi. Nah, di Minangkabau kan itu tidak ada. Bahkan dianggap tabu ketika orang ada yang belajar sile, membayar itu dianggap tabu. Kalau mengharapkan kepada pemerintah atau dinas untuk mensejahterakan guru sile, ya awak tidak tahu kini sampai sejauh mana progresnya kan. Tapi yang jelas tidak itu dulu poinnya, adalah bahwa murid kok kembali ke dulu boleh. Kalau dulu kayak kece Bang Ari tadi, orang pai beraja sile itu memberasian sawah, memberasian parak gurunya. Kini awak kaji gini, mah gurunya baparak lah. Kalau memberasian parak baru upahnya kini sehari. Itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Ada nggak kini orang Minang yang nio beraja sile membayar 300 ribu satu hari? Nggak ada. Berani yang pastikan itu ada. Tapi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Jakarta ada. Di Jakarta ada. Di Jakarta saking pengennya tahunya tentang sile, nyobuat sebuah seminar, undang pematerinya, bayar per jam. Itu apresiasi yang luar biasa sebenarnya. Ketika di luar Wak, begitu dihargai, di dalam sendiri Anda dihargai. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya ya tadi. Pertama, hubungan internal. Awak sendiri tidak mampu memperkenalkan sile awak secara baik kepada generasi kepada generasi yang akan datang. Itu saja kalau menurut Ambo, singkatnya seperti itu. Terlalu banyak awak memperkenalkan hal-hal yang memang tidak baik. Kalau prinsip awak, perkenalkan dari yang tahu dulu. Perkenalkan dari yang apa yang ingin tahu tentang sile ke dulu. Tidak mungkin yang ingin Pak baca orang bukan menjelawan. Jadi filosofi sile ko modeko sebenarnya. Kan mungkin tidak seperti itu membahas. Kalau nyanyi baca memagalawan, juga tujuan memagalawan itu baca caranya. Baca orang mencolok mata lawan, tujuan cara mencolok mata lawan. Setelahnya tertarik, kemudian baru awak akan perjelaskan balik. Baru akan awak perjelaskan bahwa sile tidak ikut saja. Aku bungkuinya baru aku kulitnya baru banyak ke dalamnya lah. Ada salah dan harus ditegakkan. Ada adab dan harus dijunjung. Ada adat dan harus dipelajari. Jadi ketika nyola cinta duluan dengan gerakannya, nyonya akan masuk sendiri untuk mempelajari itu secara utuh. Nah, itu yang riset yang sedang Ambo jalankan pada. Dan Ambo kini pun mulai berpikir bahwa tidak akan mencari orang yang belajar banyak-banyak, karena memang keilmuan yang begitu luar biasa dari Minangkabau itu sungguh sangat-sangat rugi ketika ameh awak letakkan di Kudu Babi, bukan awak letakkan di tempat yang tepat sebenarnya. Karena awak memandang sile itu adalah sebuah ameh, sebuah warisan yang luar biasa yang diturunkan dari nenek moyang Minangkabau. Mungkin itu yang bisa Ambo sampaikan. Banyak salah karena Ambo memang kurang belajar berbahasa yang baik mungkin, tapi inti poinnya adalah saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat cinta dengan sile Minangkabau. Tanpa proposal, saya bergerak sendiri untuk terus mengembangkan sile Minangkabau dengan metode yang saya punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya ada dua ya Pak Andre yang menjadi tugas kita supaya bisa tetap melestarikan sile. Yang pertama diperkenalkan balik sejarah dan segala hal tentang sile. Nah, mungkin itu kekurangan kita selama ini. Dan selanjutnya juga diberikan penghargaan baik itu terhadap tutu sile, penggiat sile dan juga guru-guru sile gitu. Nah, dua itu poinnya. Mungkin ada tambahan polo dari narasumber kita yang lain, Pak Rino. Silakan Pak Rino. Ambo suace, Bu. Apa usulnya tuh Pak? Pak Lutfi. Baik, terima kasih banyak. Ambo lah lamun ndak di kampung. Iya, singkit aja Pak Lutfi ya, sebab di waktu kita terbatas Pak Lutfi. Yang Ambo inginkan mungkin harus ada strategi pemajuan kebudayaan di Jawa Barat. Di Sumatera Barat. Ambo di Jawa Barat ini. Sile itu harus masuk dalam program pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Harus, tadi ada menyebut harus ada perda, tapi harus dibuat dalam strategi pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat itu bahwa sile itu masuk ke sekolah-sekolah menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan ke seluruh peserta didik gitu. Nah, disitulah nanti secara bertahap dari gerakan, kemudian dari filosofi, jadi ajarkan dari dasar di situ. Jadi memasyarakat dari bawah baru sampai ke atasnya. Jadi baurek bahkan di Sumatera Barat. Itu saja usul Ambo. Jadi Pak Lutfi Andri, terima kasih banyak. Kebetulan di dalam forum webinar kita lagi dihadiri pula beberapa dari Dinas Kebudayaan Sumatera Barat pun ada Bu Gemma mewakili. Kemudian juga ada tadi dari Kebudayaan Sawalunto dan juga beberapa kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Mudah-mudahan itu menjadi pemikiran pula untuk kedepannya ya dari diskusi kita. Jadi pertanyaan Pak Arijo, Pak Wendra berikutnya. Silakan Pak Rino, ada tambahan untuk menjelaskannya?
Ya, terima kasih Bu ini mungkin singkat saja. Tadi mohon maaf jaringan di siku hilang timbul. Mungkin sakete tentang ini pertanyaan dari Pak Wendra maupun udah guru Ambo, Pak Dari. Dan mungkin jawaban dari Ambo jauh beda dengan yang disampaikan oleh pemateri yang lain, Pak Andrea Berta. Jadi yang perlu ada kini itu adalah untuk membangkit kebanggaan balik. Kebanggaan generasi muda terhadap budaya Minang sendiri khusus Sile. Karena mungkin dengan kurangnya informasi yang dapat dari generasi muda terhadap Sile kok, sehingga orang timbul rasa tidak percaya, rasa rendah Sile kok dibandingkan dengan bela diri luar, kungfu, karate dan sejenisnya. Nah mungkin dengan mengembalikan kebanggaan dengan sejarah-sejarah yang dikembangkan yang kepada sekolah-sekolah, mudah-mudahan itu akan menimbulkan kebanggaan balik. Terus yang kedua mungkin memberikan stimulus tadi kepada para penggiat Sile, khususnya pada guru-guru Sile. Betul sekali yang rason kini kok di bawah, kini kok di negara. Guru-guru Sile itu kini tidak bisa fokus untuk mengajar Sile karena mesti mikir apa yang disuruhnya. Kalau bicara Sile tradisi, masih tradisi kok kini kok betul-betul dikuasai di orang-orang yang guru-guru yang ada di kampung-kampung, di guru-guru yang ke sawah, nangka ladang, nangka rimbo. Itu kini pada umumnya yang menguasai tradisi. Nah, kalau menuntut kepada guru-guru untuk mengembangkan Sile, sedangkannya masih pikir apa yang disuruhnya besok pagi, apa yang disuruhnya besok malam, tentu itu tidak akan bisa tercapai. Jadi mungkin dalam hal itu perlu ada sinergi mungkin dari segala unsur termasuk pemerintahan, caranya para guru-guru Sile yang masih menguasai tradisi Sile Minang untuk bisa setidaknya kami mikirkan disuruhnya lah. Jadi di situ kami dapat informasi bahwasanya dalam dana desa yang ada di setiap negari itu bisa dipakai untuk pemberdayaan termasuk untuk para guru-guru Sile. Namun pelaksanaannya gini kok masih sangat-sangat sulit untuk mendapatkan itu. Kami lah coba usulkan melalui organisasi kepada negara-negari, caranya guru-guru Sile kok bisa mendapatkan honor di situ. Karena awak tidak bisa berpikir awak berpikirlah realistis, kata Andre tadi, gimana guru kok kemaja kalau tidak ada yang kadi suruh. Nah, itu. Jadi stimulus itulah yang perlu awak pikirkan bersama kepada guru-guru termasuk mungkin penghargaan yang ada dari pemerintahan. Yang kedua stimulus untuk pada anak-anak sasian. Jadi kalau banding kenapa karate, kungfu kok bisa maju daripada Sile, yang kami dapat di lapangan kok anak-anakku dan orang tuanya merasa bangganya ketika anak-anakku masuk karate bulan kini bulan besok lah pergi ke Padang, pergi kadang pergi Patandiang dapat sertifikat, dapat medali atau trofi, dan itu banggaan di anak sendiri maupun pada orang tuanya. Nah di Sile itu tidak ada. Jadi perlu juga memikirkan caranya memberi penyemangat untuk anak-anak yang nio beraja Sile kok supaya ada motivasi untuk beraja. Dan kalau bisa sertifikat, apapun piagam, apapun yang event-event yang diadakan dalam tradisi kok, pemerintah sendiri hendaknya caranya memberikan penghargaan terhadap piagam-piagam sertifikat anak tersebut. Contohnya mau diawak di karate, atau di kungfu, di taekwondo lainnya, ketika anak kompetensi yang dapat sertifikat, ada beasiswa untuk sekolahnya. Adiknya juara dapat beasiswa. Tiba anak Sile tradisi, painya keluar, dapat sertifikat, tiba sekolah laku dah. Nah itu. Jadi itu butuh bantuan dari pemerintah, caranya ada penguatan di Sikogo sehingga betul-betul anak-anak yang beraja Sile sebagai mata rantai generasi penerus aku bisa bersemangat ya Sile. Dan selanjutnya yang kami harapkan nanti dalam awak dalam Sile tradisi tadi, hendaknya ada sebuah organisasi pemersatu karena salah satu faktor tersendatnya perkembangan Sile Minangkabau karena masih ada para tokoh-tokoh Sile yang bergerak sendiri-sendiri, kadang-kadang seakan-akan ya maaf bukan menyinggung siapapun, kadang tidak seakan anti dengan tokoh-tokoh silat yang lain. Itu memang waktu temui di bagaimana caranya itu bisa atasi, mungkin perlu keterlibatan pemerintahan daerah dalam hal itu untuk mempertemukan mendudukkan para guru-guru Sile dan tokoh-tokoh Sile yang ada di Sumatera Barat. Nah mungkin untuk karena waktu tadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kembalikan kepada Bu ini.
Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rin. Jadi betapa persoalan yang dipaparkan ya Pak ya, dari keengganan dari kalangan muda-muda itu untuk memakai silik tradisi gitu. Aku Jaro agak-agak nampak aja. Mungkin ada aja yang ditambah aja di persoalan-persoalan yang dipaparkan dari sumber yang lain. Silakan Pak Jaro. Terima kasih Bu Yeni. Ada hal menarik. Ambo apresiasi apabila memang nanti ada semacam perda kah itu atau aturan-aturan lain atau dukungan pemerintah terhadap BAA supaya silik berkembang dengan baik atau lestari, Ambo setuju. Tetapi tentu ada hal-hal yang pemerintah juga tidak boleh lupa. Baraso silik Minangko, ada pancak, ada silik. Ketika tidak sesuai tutut je kepuran, indak dilai laki atok, indak dirasuak menjadi jauh, indak kabasuo silik itu dimuri dah. Contoh, A di sekolah di SDA misal, murid kelas sampai ada 40 orang. Tentu urusan penganggaran semacam satu orang gurunya. Sampai puluh tentu sarweh juga guru khusus sadonya udah. Konon kabarnya menurut nantu tuh, kalau kamu menerima murid, caliak weh murid dulu, caliak weh tulang, caliak sifatnya, caliak perjalanan. Tadi Mak Kari membaca beberapa hal. Ada cik lain mungkin anambo coba sabuyan. Ada namanya anjak langkah dalam silik tersebut. Bagi nanda faham, anjak langkah dianggap sebuah gerakan ragu, sebenarnya bukan. Jadi ketika kaki diangkat ngate, biasanya kalau tiba orang berandai, batap tangan up, nah batapuan tangan ke samping. Anjak langkah itu bukan gerakan ragu, tapi itu sedang menilai magak-magiah kan. Kama lawan kau kawa jalan kau, kama kemampang atau kama kelari. Kau tidak mungkin nak taluk mampang yo, kalau kacaru mampang aja tajun, sambuan muko beko, indai. Itu dia fungsi dia anjak langkah. Nah, hal mudik kuah yang membuat nanti ada murid-murid tertentu tidak bisanya belajar silik tubuh, tidak bisa belajar kemang, mungkin teralak bisanya, mungkin segala macam. Kalaupun nanti pemerintah mendukung dengan apapun lah kekuatannya, jangan lupa baraso nan pancak dapat diperajai kama siapa kasih seorangnya, tapi nan silik indak. Nan silik koyo peragian Allah, garak ku urusan Allah, ndak urusan manusia. Sehingga ketika bekoh lah muncul regulasi itu malah menjadi membingungkan. Jangan lupa, diambo basi bayi aku beringgi. Kalaupun nanti pemerintah dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan regulasinya mampu mengatur, ada hal-hal seperti itu, maka silahkan atur, silahkan sokong, silahkan dukung hal-hal yang justru tidak mengganggu proses regenerasi silik itu sendiri. Kalau ambo cubo aponan ambo jalani atau ambo terima lah dari nanti tu, silikku murahnya ndak dapat minta mahal, ndak dapat di Bali. Jadi ketika guru latih ke sawah ke parak siang tu malam ke belajar silik lo bisa. Kenapa? Karena anak-anak sasian juga guru kok, anak sasian kok adalah anak si guru. Nyo akan menyimak baik-baik. Gurunya besok kama ke sawah nan mah. Sawah di baruah tu amanga sinan manjaja. Dicari dibaconya di jonyo kah guru. Jambara guru besok ke sawah 6:30 ah. Iyo. Pukul 6 lewat lah tibur kandang tu. Tentu setelah minta izin ke orang gaya dan orang gaya akan mengizinkan. Apa? Karena ikulahnya ayam siku tadi dua mah. Di satu sisi ku anak biologis, tapi di satu sisi anaknya ku adalah anak ilmiah si guru. Baraso guru silik itu juga mendidik anaknya, maka dia izinkan anak bantu si guru silik. Sawalu 6:30 anak keluar tibur kandang kabau. Kandang kabau gurunya. Kok singkal dari sandang no. Kabau lah dia lau no. Ndak mungkin kalau ndak taluk dia menyandang tali bajak apa pasang singka sambil kabau. Singka saya sandang sambil melu kabau. Kan kabau ke jalan seorang ndak kuang lah. Biar guru mambok neringan nama tuh tali bajak bawa di guru. Tapi kalau enggak kadang berago baran pasangan singka atau tali bajak. Sandang alau kabau. Tibur sama pasangan itu. Lalu dia alau kabau gak sabalik dua balik. Seperti itu. Guru berhenti miso diulangnya balik. Masuk menjajah ndak talok nang dua salah ndak, salah nang ketek ndak talok. Salah nang kaluang ndak talok.
Sana buntah anak pendai. Nggak mungkin. Siang gurunya makan tengah hari, saat itulah kora rumpui untuk kabau. Lah makan gurunya dulu diurusnya kau kah. Baru satu nyambiak nasi. Seperti itu. Sehingga persoalan kehidupan guru silek zaman dulu itu bukan hal yang merisaukan. Sampai hari ini di sasaran-sasaran silek tradisi itu masih terjadi. Tapi mungkin kalau di Narami di kota itu gak payah. Itu sebenarnya enggak. Yo kini anak pulang sekolahnya lesson semacam kalau itu alasan ambang ke tangan, nggak bisa mau menjawab. Kenapa? Karena menurut Ambo sebenarnya dia hati di betul-betul. Nggak ada alasan. No siapa patah siapa itu merugi. Maka nggak pernah ada alasan. Jadi ketika seperti di luar, kita akan uji. Siapapun bule yang datang ke Indonesia berdiamnya 6 bulan dan setahun 2 tahun, katikonyo jopitihnya baguru silek, nang karapirnya pancak bukan silek. Nah silek ko nama, bilo akan menjaro, bilo ganggang sepadi ko ke kerajaan ko, bilo ilak sebidang bau ko ke tampuan ko. Nah agak jogiah tuh, formulasi dari tangko ilak gelek langkah tuh itu yang silek. Iko jo kangkam atau jo ganggam. Iko jo tangko atau jo apa? Jo kunci. Iko jo tapiak atau jo tapuak. Bila itu kita pakai. Posisinya sama-sama siko. Di tapiak atau tapuak. Di kaca atau tangko. Itu dia silek. Jalannya perjai pancak. Tapi ketika jo pitih, percayalah jambu. Ndak kabasuan yang silek tu. Kenapa? Karena nan kabar iya ko banda keturunan iya percayalah. Barana kadang banda kalau ndak keturunan iya masih malam loh. Nah, ketika persoalan bagaimana teknik agar lebih dicintai, Ambo sepakat tadi ketika pandai ngecek sejauh mana gue mempromosikan silek ko maka tua silek akan mensosialisasikan silek itu jo dirinya. Acaranya bajalan, acaranya mencaliak, taduh suangnya mana gua orang. Sebab kalau di kampung, kalau di kota agak sulit. Kenapa? Karena kalau di kota kok kadang-kadang ndak orang Minang sadonyo dah. Kadang-kadang lain lu buat lain ikannya, lain padang lain dalam kok salah lo biko karena undang-undang perlindungan anak. Karena segala macam. Di kampung. Nan bawari yang tumbuh di mentalak semua panjang kelepah. Kok anak lah sama anak kemenakan bitu pulau itu masih dipeteguh oleh orang. Kalau anak kemenakan orang koto dan salah, nan leseran di labuah, nama tangka, nama cakap bakar harang, maka seluruh orang kotor lah mamak bagi anak tersebut akan ditaguannya. Nah di situ orang tu silek akan ngecek atau guru silek ngecek, mangga gue maleh wak sana, ndak mangku doh, pulanglah, ndak pailah doh, pulanglah. Akan seteduh itu suaranya menegur. Ini bentuk dari sosialisasi silek oleh seorang guru. Siapapun manusia, ketika hatinya disentuh, pasti inya akan menyadari kesalahan, walaupun sepersekian detik. Tapi kalau kue lo dipilih mendayo balik, yo kalau pakai cewek orang gaya mau lah dipilih sebagai guru lampaui, tentu yo sepersekian detik, dipilih saya balik mungkin. Ketika sentuhan-sentuhan seperti itu, ada interseksi antara seorang anak koto, basuku koto, jo guru silek juga suku koto, ketemu di jalan ketika si anak sedang baca atau bakar harangnya orang, interseksi seperti ini. Saat yang tepat bagi seorang guru silek untuk mensosialisasikan silek. Jo apa? Jo tarati kurenahnya seorang. Ini hal-hal yang barangkali bukan cerita ya. Tetap hal-hal yang Ambo nampak dari beberapa orang gaya Ambo. Di orang gaya Ambo bentuk itu. Datang Ambo ke rumah beliau, jo muko agak latih, muko agak kusui, muko agak tamerah. Nyana mau bertanya. Kenapa? Karena undangnya diadat lah jaleh. Makanya tadi pakai cek Pak Rino silek jo adat kondisi di lapehan atau udah santri bertanya, kenapa demikian? Karena undang adat lah jaleh matur. Batanya belah pihara baru dia yang sudah makan. Terimanya melelok dulu, duduk Ambo dulu. Betul kita bayar ya kayak kemari lu gak semini, 2 minit, 3 minit, 5 minit atau barang sebatang rokok lah kopi. Baru ditanya. Ambo mendapatkan kenyamanan dari hal seperti itu. Ini bentuk sosialisasi guru silek. Ini bentuk guru silek ngecen ikon silek Memang untuk sampai ke tahapan itu baraja menangkok saya atau katakanlah baraja duduk namanya
atau sile dua itu kat tiko tahun dah putus lah. Itu bato supaya murid dah bosan. Dia agih bungo no. Istilahnya sama je makan mah. Kalau hari kolah makan jo rendang, besok dicubolo sampadekan. Besok bolo gulai ayam. Akan seperti itu guru, tapi sampai pada satu standar nyuruh maliyah. Untuk agar semangat kau nak turun ada cuba, kau nak cuba dulu. Tapi di baliaknya kau ada baliak. Kalau kecil orang kalau buah kalau ada baliak mau dipunya injuan ketika lah sampai standar yang diajarkannya dasar-dasar sile itu ke atau pancak kasih murid atau nemu kaji di kajiannya keteh amuh bakaja murid itu. Ketika memang itu adalah banda kita naya. Mohon maaf ada sekete lain. Ada kekhawatiran agiahkan asal tinggalkan sepinji 10 hari 5 guru 9 diagihan 9 guru 8 tu habis Benarkah itu terjadi? Benar, tapi dima dan untuk sia. Tidak untuk seluruh murid. Setiap guru sile konon kabarnya nanam bodanga, nanam berpek cerita inyo punya utang untuk mencari murid nan kamang gantiannya menjatuhkan kaji ke murid nan lain. Salah satu aliran sile itu langkah je tangkoknya 7 itu dasar dah. Dan 7 hasil payah macam orang tu. Lalu untuk guru mah, untuk murid nang kejadiannya guru oleh si guru itu untuk pengganti badan dirinya kok sampai Allah bekoh. Sebab awak dah berjanji tanah Allah bila mati doh. Awak dah dapat menolak mereka maut doh. Lalu dicarilah pengganti. Iku sebuah hutang moral bagi setiap guru sile. Bagi setiap tua sile. Maka bertambah kajinya 21 lagi. Sehingga 28 kajinya. Cie tangkuk atau langkah nan dimuri 3 langkah je tangkuk guru ke membunuhnya. Jadi kok kamu lantiang bana anak baji takau di guru, indak sampai melentiang kanyang anak baji itu. Maka jangan khawatir dengan kata-kata dia sagam dengan sepinji. Nan sepinji itu diagiahkan ke sia, dipilih orang, akan tetap ada. Tapi ketika kita punya kekhawatiran, kita bicarakan di mana-mana, tapi kita besok pagi tidak mengirim anak ke guru sile, maka diskusiku menjadi sesuatu yang sio-sio. Menurut seperti itu. Bicara tentang teknik dan lain-lain, sebenarnya masing-masing guru akan punya cara, masing-masing guru akan punya teknik, akan punya strategi. Tetapi secara umum, kalau Nana mau tahu dari orang-orang gaya ambo bantu itu. Katakanlah ada beberapa orang gaya ambo, beliau perilakunya seperti itu. Ketika memang tidak sesuai tutup je kepuran, tidak kasarweh murid je guru, diterimanya juga, diagih juga. Tapi murid akan sadar, kenapa si anu kancang dapetnya diambo indak? Apakah guru pilih kasih indak? Berarti indak sarweh je guru iko doh. Kalau kata suruh nampak murid iko, baru ditatiangnya tia lelok. Coba tambah kaji dulu bahaya waktu biarlah Pak antakan. Seperti itu polanya, menjaga. Jadi pola pelestarian sile itu sendiri kalau lihat di sasaran-sasaran tradisi sampai hari ini punya satu sistem yang luar biasa sehingga untuk punah syarat ulilun kepunah leda. Tetapi memang sile karena mati fisik inyo ndak mau diambo lah. Ambo 94 kilo, doanya lewat. Kini agak turun. Kenapa yang tidak pacah berpijak? Logikanya itu. Ada hal-hal yang tidak masuk akal dalam sile itu. Orang bilang mistik, bukan, tidak sadonya mistik dong. Ini kalau kita bicara bagaimana cara melestarikan sile, maka cara pertama adalah bagi Cik Pandri tadi, tanya diri lah seberapa jauh dan seberapa dalam kita sosialisasikan sile kepada khalayak ramai. Dengan cara apa? Ada banyak cara. Bisa jo film, bisa membuat cerpen, bisa membuat video, bisa segala macam, video pendek mungkin, atau membuat diskusi atau seminar dan segala macam. Festival sile, sambuh caronyo. Kini kok buah kok tarantang panjang utang di awak kamu ukainya. Ini kereta tempuh hindak. Pertanyaannya itu. Ada hal kalau mau pribadi agak khawatir adalah ketika hari ini banyak orang nan baraja sile, mereka baru baraja pancak. Kalau kecek Bang Wendra, gue terima malam, salai bulu nang kuning lah kalau mentilau, itu kecek beliau. Kalau dia tanya rati, tepas semua pulangkan ke Bang Wendra ceweknya. Itu nanti jadi kini, dia anak sajian gua.
pancak dan perajanya baru, tapi lah bantu tu ilik pulonyo, lah bantu guru kadang pulonyo, lah rasa kali kisah salahnya. Itu yang buat khawatir. Adakah yang salah? Ada, pasti ada. Guru silek kah? Ada salahnya seketek. Murid silek kah? Ada salahnya seketek. Semua pihak pasti menyumbangkan kesalahan. Dari sendak lah. Tanya orang yang sudah tuh. Dari mana datang pitih untuk makanan anaknya? Bukankah agama mengatakan ketika ndak halalan toibah makanan diagiah karena maka tunggu sajalah anak bisa diarahkan, tidak bisa ditunjuk ajai. Bisakah kita lari dari adat dari agama? Enggak. Lari dari adat tidak bisa. Adat nomor satu itu adat sebenarnya itu adalah hukum agama, hukum Allah. Kenapa? Nan hukum nan adat sebenarnya itu kan sifat meluku bagi tajam lah, sifat bakar bagi api, sifat basah bagi air. Si ada punya itu Allah. Allah bagi sifat tu. Nah, nombor kecil sebelumnya kan inallahu fa'alu lima yurid. Kalau tidak kata bakar, tidak akan bakar api. Kalau tidak, Nabi Ibrahim tidak ngih. Kini pulangnya ke awak. Seberapa jauh awak mencintai silek, seberapa jauh kita diskusikan silek, seberapa jauh kita sosialisasikan silek, dan cara apa yang kita pakai. Tetapi percayalah, kalau mau bule-bule, inyo hanya akan mempancak. Anggap 3 bukit 7 urah putih-putih itu diantarkan ke kaki guru. Nah silek. Tunggang hati guru, tunduk hati murid, itu pangkal di masilek kau kerapik. Tapi kalau jo pitih bilang, jo meh bagantang, pancak nang kerapik silek indak. Mungkin itu daem lagi mencogok nampak dembo. Bautang daem menjawab. Kira-kira tapi diambo seluruh nambo ketengahkan nambo mohon maaf karena apa nambo sampaikan tentu ada banyak dan kurang dan numpang dan lapuak di kita bersama membilainya sebab balah namanya tuh kalau kecil orang tua sepanjang jambang buat tiang kan kadapan kita bersama kok nyampang kurang mesin garamnya kok dipecek kurang kuning rasa diamba anak walado pulang malum bagi bersama ba kecil ambo kamu baca garam kan jauh di piaman kunyi jolado lama bana pitinggalnya selatnya tulah saja. Sampai satu kang menrakayu gah. Nyampang marawi terlampau rinciang. Mangarik pangkabana. Ketika mati di jongkau teguh semua masalah. Lukun cegak bari yang tak hilang. Joti suci maaf diminta jodilah tolong jonjo kan. Bukit tinggi kotoran agam tanah kurai mau jorong. Maaf diminta dalam-dalam. Kunanya ada nyatu nampang pasrong. Babunyi tontong di matua tarang tepi kabun. Sekali salah mau betul tua. Mohon maafkan beri ampun. Bila taufik ila aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaruh. Jadi dosana sadolahnya terlalu banyak yang chat di partisipan yang bertanya, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga lah tidak bisa kita parentang lebih panjang cerita kini walaupun yang menarik sebenarnya gitu ya. Tapi inti dari 2,5 jam lebih kurang kebersamaan kita di Bakabah webinar. Ibu Heni, ampun maaf. Takkan aku dian tadi Pak Patiah macet salah satu buya disebut Parewa pendapat ambo tanya beliau kalau ndak ambo jawab utang ambo sebab beliau adalah ulama besar Minangkabau. Jawab ambo sederhana. Mari sama-sama kita baca balik sejarah kehidupan beliau Buya Hamka, semoga Allah merahmati beliau. Bila beliau disebut Parewa dan bila beliau menjadi buya. Jawaban itu saja. Jadi, terima kasih tambahan Pak Jargun nomor api. Bu Yeni, sebelum ditutup bisa agak 1 menit. Ya silakan boleh Bu Kadis, boleh Bu Kadis. Silakan Bu. Makasih. Biar tahu ya saya ini kok Bu Kadis kebudayaan awak kok. Kebudayaan Sumbar. Dari Sumatera Barat. Makasih. Memang luar biasa tentang nilai-nilai yang banyak sekali di Silek dan tidak salah kalau silek itu menjadi warisan dunia. Allah menjadi warisan dunia dengan nama pencak silat. Pencak silat karena dari beberapa provinsi yang mempunyai silek dengan berbagai macam nama. Di Jawa Barat pencak namanya. Kalau di Sumatera Barat silek namanya. Cuma untuk mengusulkan ke dunia, ke UNESCO itu harus pakai satu nama dari Indonesia. Namanya adalah pencak silat. Itulah ditetapkan tanggal 3 Desember 2009 menjadi warisan dunia. Jadi kegalauan itu rasanya Allah mulai harus diapungkan balik, tidak diapungkan lagi, tapi
sudah harus diungkit sile iko di beberapa daerah, dan itu sudah ada perda. Sebenarnya perda kan tidak perlu perda sile ya, tapi perda tentang pelestarian nilai budaya itulah ada. Tinggal baa caronyo lebih mengemaskan lebih baik. Ada undang-undang pemajuan kebudayaan juga. Dan di beberapa daerah di Sumatera Barat iko kayak Bukit Tinggi tahun lalu itu 10 maestro silek itu dikumpulan loh di Bukit Tinggi. Yang disampaikan Pak Rino tadi kalau tidak salah tuh Pak Andre tadi kalau tidak salah yang mempertanyakan baa mengumpulan orang Bukit Tinggi lah pernah mencoboan tua silek ke kumpul 10 orang yang belum pernah dilaksanakan. Dan sebenarnya kalau tidak ada COVID yang itu di Sumatera di provinsi awak melaksanakan Silek Art Festival, namanya saja yang Silek Art Festival. Itu yang ketiga. Itu memang dilaksanakan dengan ekosistem dengan melibatkan yang muda-muda, yang tua-tua, dan disitulah ajangnya awak pemerintah memberikan penghargaan kepada maestro-maestro. Itulah 3 tahun. Jadi insya Allah lah ketika ikolah menjadi warisan dunia itu harus diungkit balik silek itu kegalauan Bapak Ibu yang hadir di webinar itu insya Allah terjawab. Tapi tentu bersama-sama filosofi silek itu tidak boleh tinggal. Dan itulah yang sedang diupayakan, lalu sampaikan juga ke Dinas Pendidikan supaya kurikulum ekskulnya itu adalah basilek dengan filosofinya yang tadi, dengan nilai-nilai budayanya itu yang tidak boleh lepas dari pelajaran ketika Beko diajarkan atau menjadikan ekskul itu menjadi silek bukan pencak seperti yang disampaikan tadi Dek. Pandeka ya tadi itu semuanya sadonya. Itu barangkali tambahan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gemala Ranti dari Disput Sumbar. Jadi segala persoalan yang telah disampaikan di forum webinar tentang baa menjaga regenerasi silek Minangkabau, alhamdulillah terjawab dari Ibu Gemala Ranti. Tapi mudah-mudahan setelah itu bisa lebih ditingkatkan ya Bu ya, dari segala persoalan-persoalan yang mengapung dari webinar ini kok. Jadi mohon maaf untuk dosana kesadolahnya di malam hari ini dari partisipan yang bergabung di webinar forum Saboleh. Silek memang tiang penyangga barwah di Minangkabau. Jadi itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kelestariannya. Terima kasih untuk sadolah narasumber partisipan yang telah bergabung bersama kita. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sesi masih terbuka. Silakan host Bang Ed Hadi Saputra. Terima kasih. Ed, dah ketik lah.